Chapter 321. Wajah Bai Xiaon jatuh. Bahkan ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkannya dari dalam slip giok, kura-kura kecil itu menjerit dan terbang kembali ke tasnya untuk dipegang. Jika kamu mati, nak, aku akan membakar dupa untukmu. Sayang sekali Lord Turtle baru saja lolos dari cengkraman kejahatan, hanya untuk terjebak di tempat ini. Bai Xiaon benar-benar marah. Sambil menggertakkan giginya, dia melolong, tutup mulutmu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan kura-kura kecil itu. Dengarkan, dasar katak. Aku tahu kamu bisa mendengarku. Biarkan aku pergi, dan aku tidak akan menyakitimu. Aku setuju bahwa kultivator dari zaman kuno mendorong hal-hal yang terlalu jauh dengan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak bersalah, oke. Biarkan aku pergi. Kami tidak punya dendam satu sama lain. Mari kita bicarakan semuanya. Tidak perlu saling menyakiti, oke. Ketika aku benar-benar menyerang, aku menakuti diriku sendiri. Bahkan ketika kata-katanya masih bergema, suara gemuruh memenuhi bagian dalam katak besar, dan tekanan kuat meledak. Bai Xiaon gemetar, batuk seteguk darah saat tulangnya berderit mengerikan. Dalam tekanan kuat, dia bisa merasakan kebencian yang mengamuk, seolah-olah kebencian yang dirasakan kodok terhadap pembudidaya kuno sekarang dipindahkan ke Bai Xiaon. Tampaknya, tidak peduli apa yang dikatakan Bai Xiaon, itu tidak akan mendengarkan sama sekali. Kamu, katanya, gemetar, sensasi krisis mematikan muncul dalam dirinya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, tekanan meningkat, dan gua abadi mulai runtuh lebih cepat. Penyu kecil itu berteriak, dan Bai Xiaon hampir saja menjadi gila. Kamu pengganggu besar, serunya, luka membuka di sekujur tubuhnya, merendam jubahnya dengan darah. Tidak ada waktu untuk perenungan. Kodok itu jelas berusaha membunuhnya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengikuti instruksi di dalam slip giok, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih payung hitam. Kemudian, dia menikamnya dengan kejam ke tanah. Ujung parasol setajam silet meluncur dengan mulus ke tanah, dan kemudian turun ke dalam daging dan darah katak. Saat darah menyembur keluar, mata Bai Xiaon berkilau, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada payung. Dengan sisi lain, dia melakukan gerakan mantera dan secara bersamaan menggumamkan beberapa kata pesona yang tidak bisa dipahami. Kemudian, tepat pada saat gua abadi akan hancur berkeping-keping, dia meraung, "I abadi." Sebagai tanggapan, cahaya hitam meledak dari parasol abadi. Dalam sekejap mata, itu memenuhi gua abadi, dan kemudian mulai menyebar untuk menutupi bagian lain dari tubuh katak. Ketika cahaya hitam menyebar, itu menstimulasi berbagai mantra pembatasan yang telah ditempatkan di seluruh katak. Mantra mulai bergemuruh, namun, tampaknya karena banyaknya waktu yang telah berlalu, kebanyakan dari mereka melemah dan benar-benar rusak. Pada akhirnya, hanya beberapa ribu yang diaktifkan sepenuhnya. Namun, masing-masing dari kelompok kecil itu sendiri berhasil menciptakan gaya gravitasi besar-besaran, seperti lubang hitam. 1.000 atau lebih mantra pembatas itu seperti 1.000 lubang hitam di dalam katak besar, dengan parasol abadi membentuk inti dari semuanya. Ketika gaya gravitasi menyebar, katak mulai bergetar, dan memancarkan auman yang semakin kuat. Bai Xiaon bergetar ketika, tiba-tiba, lubang hitam mulai melahap kekuatan hidup katak dan mengirimkannya ke parasol abadi. Kekuatan ki dan darah yang tak terlukiskan tanpa batas kemudian mulai mengalir melalui payung ke tangan kanan Bai Xiaon. Gemuruh. Pikiran Bai Xiaon berputar. Tatapannya kosong, dan rambutnya mencambuk sekelilingnya. Rasanya seperti jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Pikirannya perlahan menjadi kosong ketika kekuatan ki dan darah yang tampaknya tak berujung mengalir ke dalam dirinya. Ki dan darah juga bisa dianggap sebagai kekuatan hidup, dan ketika mengalir deras ke dalam dirinya, teknik hidup abadi selamanya Bai Xiaon mulai berputar dengan sendirinya. Itu hampir seperti nektar abadi yang dituangkan ke tanah yang retak dan kering. Teknik ini dengan cepat maju sampai Bai Xiaon gemetar di tempatnya berdiri. Tubuh kedagingannya mulai tumbuh lebih kuat pada tingkat yang luar biasa, eksplosif. Iblis surgawi ketiga muncul. Iblis surgawi keempat muncul. Hampir segera, 4 iblis surgawi muncul di belakangnya. Kepala mereka terlempar ke belakang saat mereka melolong, mengirim kekuatan tak terbatas ke segala arah. Namun, perjuangan katak hanya meningkat.
Suara gemuruh yang tak henti-hentinya bergema ketika lebih dari 1.000 mantra pembatasan mulai runtuh, menyebabkan suara jeritan yang menyedihkan bergema keluar di dalam tubuh Katak. Namun, gaya gravitasi tetap ada. Dengan setiap napas waktu yang berlalu, kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir melalui mantra yang membatasi dan ke parasol abadi, untuk diserap oleh Bai Xiaon. Seperti itu, lebih banyak iblis surgawi terbentuk. Kelima. Keenam. Kura-kura kecil itu dengan hati-hati mengintip keluar dari tas pegang, dan kemudian rahangnya terjatuh. Dia bahkan mulai merasa sedikit cemburu. Sialan, keberuntungan macam apa ini? Akhirnya, dia hanya memutar matanya dalam momen langka yang tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, dia bisa mengatakan bahwa, sebenarnya, bahkan 10.000 Bai Xiaon Chuns yang disatukan tidak akan cocok untuk kata besar. Namun, kata itu dipenuhi dengan mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terfokus pada payung. Lebih tepatnya, Bai Xiaon bukan yang menyerap kekuatan hidup Katak, itu adalah payungnya. Yang harus dilakukan Bai Xiaon hanyalah membaca mantra yang benar. Siapa yang menaruh gua abadi ini di sini? Pikir kura-kura itu. Hal semacam ini benar-benar langka. Sementara itu, di pegunungan liar di luar, kata besar itu meraung begitu keras sehingga cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Angin besar bertiup ke segala arah, dan gunung-gunung di daerah itu hancur berkeping-keping ketika kata itu bergerak maju mundur, tampak layu sepanjang waktu. Burung dan binatang sama-sama gemetar ketakutan, dan banyak yang terbunuh dalam gempa itu. Seluruh area 5.000 km itu berubah menjadi tidak lebih dari reruntuhan ketika Katak turun menjadi kegilaan. Di luar wilayah itu, 5 patriark spirit sekte Stream mendekat dengan kecepatan tinggi, bersama dengan para penanam eselon warisan. Naga tinta Heavenhorn ada bersama mereka, memimpin jalan. Ekspresi patriarki pendiri sangat suram, mereka berada di titik kritis dalam mengekstraksi kerangka binatang ketika berita datang dari naga. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan proses di tengah, mereka mampu mempercepat pekerjaan mereka. Setelah berhasil mengumpulkan kerangka binatang, mereka memanggil eselon warisan, dan kemudian menggunakan sisik naga tinta Heavenhorn yang mereka semua miliki untuk pergi untuk menyelamatkan Bai Xiaon. Kodok itu mungkin memiliki kecakapan pertempuran di tahap Naschen Soul akhir, jika patriark pendiri melalui gigi terkatup. Jika berani melukai patriarki junior kita, aku akan memutuskan tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Patriark Ironuot, Li Zimo, dan 2 patriark lainnya semuanya sangat cemas. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Bai Xiaon, itu akan menjadi bencana bagi sekte penangkal sungai. Meskipun mereka masih akan sekuat sebelumnya, pasti akan ada perpecahan dan perpecahan dalam waktu dekat. Mata Li Qinghou benar-benar merah, dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia menembak di udara. Naga tinta Heavenhorn merasa sangat gugup, dan tidak berani bicara banyak. Yang bisa dilakukan adalah memimpin jalan secepat mungkin. Segera, mereka berada di dalam area 5.000 km yang terkena dampak dari Katak yang mengamuk. Sebelum naga tinta Heavenhorn bahkan bisa berkomentar, ledakan kuat bisa terdengar, dan gunung-gunung terlihat runtuh. Tanah bergetar hebat, dan banyak burung dan binatang mati. Para leluhur dan penanam eselon warisan semuanya tersentak. Apa yang sedang terjadi? Terkejut, dan bahkan lebih gugup dari sebelumnya, kelompok itu bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Sekitar waktu itulah iblis surgawi ketujuh Bai Xiaon meraung. Setelah itu adalah yang ke-8, dan kemudian yang ke-9. 9 iblis surgawi semua muncul di belakangnya, menyebabkan tubuh kedagingannya roket ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Budidaya teknik hidup abadi-abadi membutuhkan kekuatan hidup. Dengan cukup banyak itu, potensi kemajuan sebenarnya tidak terbatas. Kembali di sekte aliran darah, dia bisa menggunakan ki darah leluhur darah untuk mempercepat kemajuannya. Sekarang, dia menggunakan ki dan darah dari kata besar ini untuk membuat kemajuan yang sangat cepat menuju tingkat kedua dari teknik hidup abadi yang tidak ada lagi. Iblis surgawi ke-10 dengan cepat terbentuk, dan setelah selesai, Bai Xiaon akan mencapai tingkat tubuh Asura dari teknik Forever Life Forever. Setelah tubuh Asura adalah tingkat tertinggi, tubuh Raja Surgawi yang abadi. Ketika waktu itu tiba, dia akan mampu menembus belenggu kehidupan kedua dan berpotensi membentuk Fastly Body Naschen Core yang juga lebih dikenal sebagai Unding Heavenly King Core. Gemuruh. Bai Xiaon terlihat gemetaran. Ketika kekuatan kehidupan mengalir ke dalam dirinya dan iblis surgawi ke-10 mulai terbentuk, sebuah transformasi ajaib terjadi di lautan rohaninya.
Laut spiritual ketujuhnya tiba-tiba mengkristal, dan kemudian kedelapannya. Faktanya, prosesnya berjalan begitu cepat sehingga laut spiritual kesembilannya sudah sekitar setengah mengkristal, dan terus tumbuh lebih solid pada detik. Dia tumbuh lebih kuat dalam semua aspek. Bagi Bai Xiaon, ini adalah keberuntungan yang luar biasa, dan semua itu karena parasol abadi. Payung itu sepertinya memancarkan aura jahat karena dengan cepat menyedot kekuatan kehidupan katak melalui mantra-mantra pembatas. Pada titik ini, katak itu seperti lilin yang berkedip-kedip di ambang pemadaman. Chapter 322. Kodok ingin melawan, tetapi yang bisa dilakukan hanyalah raungan frustrasi. Ketika gaya gravitasi terus menyedot kekuatan kehidupannya, ia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan dan bahkan semakin layu. Ketika itu terjadi, laut spiritual ke-9 Bai Xiaon mencapai kristalisasi 90%. Dengan 10% lebih, dia akan mencapai lingkaran besar Foundation, tingkat kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itulah, iblis surgawi ke-10-nya sepenuhnya terbentuk. Dalam sekejap mata, 10 iblis surgawi yang ditumpangkan langsung menjadi bidang kabut buram. Kabut mendidih dan bergolak, mengirimkan fluktuasi yang menakutkan, rupanya, inkarnasi Dharma yang benar-benar menginspirasi terbentuk. Kemudian, lingkaran api magis muncul di dalam kabut, api yang sepertinya berisi jiwa-jiwa menjerit yang tak terbatas. Di bawah lingkaran cahaya yang menyala, dua titik merah muncul yang tampak seperti mata. Namun, hanya setengah saat kemudian, dua mata merah lagi muncul di sebelah dua yang pertama. Kemudian sepasang ketiga muncul. Dari tampilan itu, sosok di dalam kabut memiliki 3 kepala. Dalam beberapa napas waktu singkat berikut ini, dua lengan hitam besar yang sangat besar terentang dari dalam kabut. Namun, hal-hal belum berakhir. Sepasang kedua lengan muncul, dan kemudian yang ketiga. Setelah itu adalah baju zirah hitam. Gambar yang terbentuk adalah sesuatu yang tampaknya cukup kuat untuk menopang langit dan bumi, sosok kekuatan yang tidak bisa dipahami. Itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ini tidak lain adalah manifestasi dari tubuh Asura yang tak berujung. Bai Xiaon bergetar ketika kekuatan tubuh kedagingannya meroket. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika dia membuka matanya, mereka bersinar sangat terang sehingga mereka bisa melampaui cahaya matahari dan bulan. Pada saat itulah matanya terbuka bahwa jiwanya tampak kembali. Menarik parasol abadi dari daging katak, dan dengan demikian mengakhiri penyerapan kekuatan hidup, dia kabur bergerak. Melolong, dia mengulurkan tangan, merobek lubang besar di dinding, dan melesat ke tempat terbuka. Ketika dia terbang ke udara, dia memeriksa basis budidayanya dan melihat bahwa itu hanya berjarak 1 rambut dari lingkaran besar Yayasan Foundation. Kemudian dia mengkonfirmasi bahwa dia telah ditingkatkan dari badan iblis surgawi ke tubuh Asura, di mana kegembiraan memenuhi hatinya. Kodok besar itu sekarang benar-benar kurus dan terengah-engah. Sebelumnya, itu bisa dengan mudah mengalahkan Bai Xiaon, tetapi sekarang banyak dari kekuatan hidupnya telah tersedot, itu bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada terkesiap dan menatap Bai Xiaon dengan memohon, seolah-olah memohon belas kasihan. Ketakutan benar-benar mencengkeram hatinya. Sebelumnya, itu benar-benar mengabaikan saran Bai Xiaon, dan berharap akan mengejutkannya dan membunuhnya, dan dengan demikian benar-benar mengubah nasibnya sendiri. Tapi sekarang, satu-satunya emosi di matanya saat memandang Bai Xiaon adalah permohonan dan teror. Itu terutama benar ketika melihat payung hitam yang dipegangnya, pemandangan yang membuat katak bergetar. Bai Xiaon merasa agak buruk untuk katak. Sambil mendesah, dia berkata, "Ya aku sudah mengatakan di awal bahwa kita bisa menyelesaikan masalah, tetapi kamu memutuskan untuk menggertakku. Seperti yang aku katakan, ketika aku menyerang, aku menakuti diri aku sendiri. Masih tidak percaya padaku." Dia menggelengkan kepalanya dan bahkan menghela nafas lebih dalam lagi pada betapa dia orang yang lurus dan jujur. Setiap kali dia menyerang orang, dia selalu memberi mereka peringatan, tetapi sayangnya, tidak ada yang percaya padanya. Bahkan ketika dia bersiap untuk menghela nafas lagi, beberapa sinar cahaya muncul dari kejauhan. Jantung berdebar, dan tidak punya waktu untuk merenungkan tindakan selanjutnya, ia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mengarahkan jarinya ke katak. Mencoba untuk terlihat seancam mungkin, dia mengangkat dagunya dan dengan dingin berkata, "Ibraninya kamu, tuan monster kodok yang tak terkalahkan, tak tertandingi. Kamu pikir kamu bisa bertarung dengan aku, Bai Xiaon?" "Hahaha ya, apakah kamu menyerah atau tidak?"
Pada saat yang hampir bersamaan, para leluhur dan penanam eselon peninggalan muncul di tempat kejadian, dan melihat pemandangan yang mengejutkan dari katak yang layu. Kodok itu tidak terlihat besar dan mengesankan seperti sebelumnya. Itu tampak hampir seperti tumpukan kulit, berbaring di sana terengah-engah, matanya bersinar karena melihat orang yang berdiri di depannya. Raut matanya tampak seperti ketakutan yang lengkap dan sangat menakutkan. Adapun orang yang berdiri di depan katak, itu tidak lain adalah Bai Xiaon. Ketika mereka mendengar kata-kata Bai Xiaon, para pendatang baru bertukar pandangan kecewa, bahkan bingung. Mereka bergegas ke sini dari lokasi yang jauh dengan tujuan menyelamatkan Bai Xiaon. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pemandangan seperti ini akan bertemu dengan mereka pada saat kedatangan mereka? Li Qinghou tercengang, dan para penanam eselon warisan dibiarkan terengah-engah. Bahkan rahang patriar telah jatuh. Ekspresi ketidakpercayaan yang tak percaya bisa dilihat pada wajah naga tinta Heavenhorn. Melihat kata kurus itu benar-benar tidak bisa dipercaya, ke titik di mana naga itu mulai mempertanyakan apakah itu telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Setelah hening sejenak, patriar pendiri memandang Heavenhorn. Heavenhorn, kamu yakin ini kodok yang kamu sebutkan tadi? Aku, gumam naga tinta Heavenhorn. Setelah beberapa saat perenungan, yakin bahwa ini adalah kata besar yang sama. Namun, adegan yang dimainkan di depan mereka tampak benar-benar sulit dipercaya. Naga itu tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Bai Xiaon. Penghormatan muncul di dalam hatinya. Berpura-pura bahwa dia baru saja melihat para pendatang baru, Bai Xiaon menoleh untuk melihat mereka. Nadi besinya berdenyut-denyut, auranya yang mematikan mengalir ke segala arah. Menggenggam tangan dan membungkuk, dia dengan dingin berkata, "Isalam, leluhur. Aku sangat menghargai ungkapan niat baik kamu. Namun, aku, Bai Xiaon, telah mengalahkan monster katak yang tidak ada duanya ini." Penampilan aneh muncul di wajah semua orang. Jelas, mereka tahu dia pamer, namun tidak ada yang bisa mereka katakan dengan membalas. Mereka mulai tersenyum kecut saat menyadari bahwa, tampaknya, Bai Xiaon tidak akan pernah benar-benar tumbuh dewasa. "Bagaimana kamu melakukan ini?" tanya patriar pendiri. Dia bisa melihat bahwa basis budidaya kodok benar-benar berada pada tahap Naschen Soul akhir, bahkan mungkin dalam lingkaran besar. Itu sebenarnya sangat dekat dengan berada di alam dewa. "Aku dilahirkan dengan kekuatan para dewa," Bai Xiaon menjawab, menggenggam tangannya di belakang punggung dan menempelkan dagunya. "Sebagai seseorang yang telah mencapai pendirian Yayasan Heaven String, aku bisa mengguncang surga. Aku menyebut baut yang tak terhitung jumlahnya dari surga Dao yang menyambar makhluk ini, dengan serius melukainya. Satu-satunya alasan aku menunjukkan belas kasihan pada akhirnya adalah karena aku mengasihani itu." Nada suaranya yang bercampur dengan kata-kata yang diucapkannya membuat semua orang yang hadir berharap mereka bisa memberinya tamparan yang baik di wajah. Bahkan Li Qinghou merasakan hal yang sama. Melihat Bai Xiaon pamer seperti ini membuatnya terkekeh di dalam. "Patriar dan rekan Daois lainnya, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan aku. Aku terluka dalam proses itu, namun sendirian mengalahkan monster yang tak tertandingi ini. Meski begitu, ekspresi persahabatanmu akan selamanya terukir di hatiku. Untuk membalas budi, izinkan aku menghadirkan monster ini sebagai hadiah kepada sekte." Dengan itu ia menjentikkan lengan bajunya. Setelah semua, dengan menjentikan jari, aku, Bai Xiaon, dapat mengurangi segala jenis binatang menjadi abu. Pipi patriar pendiri bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dengan tatapan terakhir pada Bai Xiaon, dia memandangi katak. Di dalam, dia senang. Melambaikan tangannya, dia mengumpulkan kodok ke dalam tasnya memegang. Meskipun energi vital katak telah rusak parah, dengan waktu dan istirahat, itu akan pulih, dan bisa membuktikan menjadi penjaga binatang roh yang kuat untuk sekte stream roh. Bahkan ada sedikit aura raja binatang buas yang tersisa di katak. Para leluhur sangat senang. Mereka bisa merasakan kekuatan hidupnya baru-baru ini dikeringkan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka memiliki kecurigaan, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Adapun penanam eselon warisan, mereka semua menyetujui. Ketika seorang murid memperoleh keberuntungan, itu milik murid itu. Jika orang lain dalam sekte mencoba untuk mencurinya, itu akan menyebabkan perselisihan di dalam sekte. Selain itu, Bai Xiaon adalah patriark junior. Bahkan Master Naschen Soul tidak akan terlalu suka berurusan dengan orang seperti itu. Segera, kelompok itu dalam perjalanan kembali,
dan Bai Xiaon di tengah-tengah mereka tampak persis seperti pahlawan yang kesepian. Tentu saja, di dalam, dia meledak dengan gembira. Jadi, pikirnya, tempat ini benar-benar memiliki keberuntungan. Luar biasa. Sangat bagus, aku kira aku tidak akan menyingkirkan kura-kura kecil itu. Mungkin dia akan mengarah pada keberuntungan yang lebih baik di masa depan. Meskipun dia merasa benar-benar senang, dia tiba-tiba teringat apa yang telah dilakukan naga tinta Heavenhorn, dan memandanginya dengan tatapan tajam. Hati Heavenhorn bergetar. Itu sudah bisa mengatakan sebelumnya bahwa 90% dari kekuatan hidup kata telah terkuras habis, dan fakta itu membuat naga itu gemetar ketakutan. Tidak yakin metode rahasia apa yang digunakan Bai Xiaon untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah hal yang menakutkan. Sekarang, ekspresi memesona dapat terlihat di wajahnya ketika melihat Bai Xiaon. Sebenarnya, perilakunya sebelumnya sangat mirip dengan bagaimana Bai Xiaon sendiri akan bertindak. Bai Xiaon mengangguk dengan murah hati pada naga itu. Dengan cara itulah kelompok itu kembali ke pintu masuk, terbang melalui pusaran, dan menemukan diri mereka kembali di Spirit Stream Sect. Setelah semua orang muncul, pusaran menghilang, dan naga tinta Heavenhorn tenggelam kembali ke jurang untuk berjaga-jaga. Chapter 323. Bab 323, berkumpul di sekte aliran darah. Sekarang setelah Patriark dan pembudidaya eselon warisan kembali, pekerjaan terakhir di kapal perang Heavenspan dimulai. Semua orang di sekte membantu ketika tulang belakang binatang dewa digunakan untuk kerajinan lunas kapal. Ada total 3, masing-masing ukuran yang berbeda. Yang terbesar adalah 300.000 meter, dan benar-benar menakjubkan dalam penampilan. Itu belum mulai bergerak, tetapi itu tampak seperti gunung raksasa yang menyebabkan semua murid sekte Streamroh yang melihatnya gemetar dalam kekaguman dan hormat. Dan itu hanya berdasarkan penampilannya. Yang terbesar dari Heavenspan Battleship memancarkan aura mengejutkan yang melampaui Patriark Naschen Sol. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda sama sekali, aura seorang dewa. Setelah tahap Naschen Sol adalah Deva Realm. Kapal perang ini dibuat dengan tulang belakang binatang buas, dan meskipun itu tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari alam dewa, itu masih sangat kuat. Itu akan membuat perjalanan mereka ke sungai Heavenspan jauh lebih aman. Itu, ditambah dengan dekret Dharma dari sumber sungai Starry Sky Dao Polarity Sect, akan memastikan bahwa mereka menghadapi hampir tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tentu saja, yang terbesar dari kapal perang itu cukup besar untuk menampung semua pembudidaya sekte Stream Spirit yang akan berperang. Yang kedua dari kapal perang itu sedikit lebih kecil, yang hanya 210.000 meter, dan telah disiapkan khusus untuk sekte aliran mendalam. Yang terakhir dari kapal perang adalah yang terkecil, dengan panjang hanya 90.000 meter. Namun, itu telah dibangun dengan cara yang sama dengan yang terbesar, dan memancarkan aura alam dewa. Sebelum meninggalkan markas sementara mereka, para patriark dari 4 sekte telah sepakat bahwa divisi aliran darah tidak membutuhkan kapal perang Heavenspan. Rupanya, mereka memiliki cara sendiri untuk melakukan perjalanan menyusuri sungai Heavenspan. Ketika battleship ketiga selesai, semua murid di divisi Stream Roh merasa terguncang. Semua orang tahu bahwa bagian paling penting dari perang akan datang. Mereka akan segera melakukan perjalanan ke sungai untuk menghancurkan Sky River Chord dan mengambil tempatnya. Bai Xiaon tidak punya keinginan untuk melihat siapapun mati. Namun, dia juga bukan orang suci, dan tidak membiarkan perasaan seperti itu meluas ke orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. Yang dia pedulikan adalah keluarga dan teman-temannya. Setengah bulan kemudian, suara pendiri patriark menggema melalui sekte, disertai dengan lonceng berdentang. Semua murid dari divisi Stream Roh sekte yang menentang sungai yang telah ditugaskan untuk bertempur sekarang akan naik ke kapal perang. Tujuan kami berikutnya adalah divisi aliran darah, lebih jauh ke atas sungai Heavenspan. Divisi Stream Roh langsung bergerak ke dalam tindakan. Tidak ada kekacauan. Berkat pengaturan yang dibuat oleh pemimpin sekte Zheng Yuandong, serta berbagai penguasa puncak, semua murid dan binatang buas menaiki kapal perang secara teratur. Harta berharga dan kekuatan cadangan sekte juga dimuat ke kapal perang. Bai Xiaon bahkan melihat peti mati yang akrab, yang sekarang tertutup. Di bawah perawatan patriark, itu ditempatkan di lokasi rahasia di kapal perang. Bai Xiaon sekilas tahu bahwa peti mati itu berisi roh yang benar. Mereka bahkan membawa roh sejati, igumamnya pada dirinya sendiri. Divisi Spirit Stream jelas sedang berusaha keras dalam upaya perang ini. Butuh 3 hari penuh untuk memindahkan puncak gunung ke-9 divisi Stream Spirit ke kapal perang. Pada titik ini, sekte Stream Roh tampak kosong.
Hanya ada beberapa murid sekte luar yang tertinggal untuk mengoperasikan formasi mantra besar dan melindungi markas. Dua kapal perang yang tidak digunakan menghilang dengan kekuatan teleportasi dari puncak gunung ke-9. Bai Xiaon berdiri di kapal perang sambil memandang kembali ke markas tua, tatapan mendalam di matanya. Hou Xiaomei berdiri di sebelahnya. Terlihat agak takut, dia mendekat. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi, kemudian bergema saat kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu berada di luar pegunungan Luochen, yang merupakan batas kekuatan teleportasinya. Begitu itu muncul di wilayah divisi aliran darah, orang-orang yang telah dikirim untuk menerima divisi aliran roh membungkuk dengan hormat, dan pada saat yang sama, kaget melihat kapal besar itu. Bukan hanya mereka. Setiap makhluk hidup di daerah yang bisa melihat kapal perang Heavenspan dengan tekanan dewa itu terkejut. Semuanya menjadi sunyi senyap. Murid Bloodstream Division memimpin. Suara gemuruh bergema yang bisa mematahkan semua penghalang saat kapal perang Heavenspan menuju ke arah markas divisi Bloodstream. Saat Bai Xiaon berdiri di sana di depan kapal perang sambil memandangi daratan di depannya, dia merasakan keakraban yang luar biasa. Kapal perang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari para leluhur Nas Chen Sol. Hanya butuh sekitar 6 jam sebelum sungai Heavenspan terlihat dari kejauhan. Di sana, tangan leluhur darah bisa terlihat membentang keluar dari sungai, membentuk puncak gunung dari mantan sekte aliran darah. Bagi sebagian besar pembudidaya divisi Stream Roh, ini adalah pertama kalinya mereka melihat markas divisi Stream Darah. Meskipun mereka telah mendengar cerita, untuk melihatnya secara pribadi sangat berbeda, dan mereka semua takjub. Itu tangan. Surga. Aku tidak percaya sebenarnya ada tangan besar yang membentang keluar dari sungai Heavenspan. Jika 5 jari tangan itu masing-masing dapat membuat puncak gunung keseluruhan, lalu seberapa besar sisa dari raksasa? Jadi ini adalah divisi aliran darah, ya? Bahkan ketika semua orang kagum, Heavenspan Battleship perlahan-lahan mendekati markas. Divisi Stream Mendalam dan Divisi Pilstream belum ditugaskan untuk membuat kapal perang Heavenspan mereka sendiri, jadi mereka sudah lama datang ke markas Divisi Streaming Darah dan mendirikan kemah di luar. Sebelumnya, Kamkam dan markas sekte sudah cukup ramai, tetapi kedatangan kapal perang Heavenspan mengubah itu. Sekarang semua orang melihat ke atas dan terengah-engah. Bahkan para kultivator dari divisi aliran darah memiliki reaksi itu. Divisi Stream Roh diguncang oleh pemandangan tangan besar, dan divisi Stream Darah diguncang oleh kapal perang Heavenspan. Bahkan para leluhur dari 3 divisi lainnya terkejut, dan mata mereka mulai bersinar terang. Tulang belakang binatang buas sebagai lunas, dibuat menjadi kapal perang Heavenspan. Divisi Spirit Stream benar-benar mahir menyimpan rahasia. Dari 4 divisi kami, mereka yang terbaik dalam menyembunyikan sumber daya mereka. Bahkan ketika semua orang menyuarakan keheranan mereka, kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter turun ke sungai Heavenspan sendiri. Gelombang emas masif berguling-guling, menyebabkan sedikit kegelisahan di pihak penonton. Namun, akhirnya, kapal perang besar itu beristirahat dengan tenang di permukaan sungai Heavenspan. Air tidak merusak kapal atau melukai kapal dengan cara apapun. Aura realm dewa diluncurkan, dan bahkan roh-roh jahat yang menghuni perairan menghindarinya. Pada awalnya, keheningan memerintah, tetapi kemudian, bersorak liar pecah. Meskipun sebagian besar tatapan bersinar cerah, Patriarch Crimson Soul dari divisi Stream Mendalam sepertinya tidak terlalu senang, dan memberikan harum dingin. Patriarch Frigid Sek, kami memberi kamu cukup bahan untuk membuat setidaknya 5 kapal perang Heavenspan. Jangan menjadi tidak sabar, Crimson Soul. Aku sudah membuat semua persiapan untuk divisi Stream Mendalam dan divisi Pilstream. Patriarch pendiri Spirit Stream Sekte tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya. Segera, kapal perang kedua muncul dan mulai turun menuju sungai Heavenspan, diikuti oleh yang ketiga. Akhirnya, sebuah senyuman muncul di wajah Patriarch Crimson Soul, dan matanya menyala-nyala dengan antisipasi saat dia melihat Heavenspan Battleship yang panjangnya 210.000 meter. Adapun semua bahan yang dia berikan, itu tidak penting lagi. Sebuah kapal perang dengan kekuatan binatang Deva Realm jauh lebih berharga. Adapun para leluhur dari Pilstream Division, mereka merasa sedikit ditinggalkan. Namun, kapal perang 90.000 meter mereka masih tangguh, dan mereka tahu bahwa mereka adalah yang terlemah dari 4 divisi. Saat Bai Xiaon melihat sekeliling pada segala sesuatu yang terjadi,
Pengumpulan 4 divisi sekte, dan markas divisi streaming darah yang akrab, dia merasa lebih puas dari sebelumnya. Dengan bantuan aku, 4 sekte besar bersatu dan menjadi sekte penangkal sungai. Mungkin namanya tidak luar biasa, tapi itu adalah ideku. Ketika dia melihat sekeliling dengan bangga, dia kebetulan melihat Song Junwan di Midley Peak. Dia tersenyum ketika dia memandang Bai Xiaon, dan dia baru saja akan melambai padanya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Melihat ke atas, dia menyadari bahwa Hou Xiaomei dengan santai memegangnya di lengannya sendiri. Pertama, dia memelototi Song Junwan, dan kemudian dia menunjuk langit dan dengan bersemangat berkata, "Iya lihat, kakak besar Xiaon, ibis yang iris petal." Tanpa memikirkannya, Bai Xiaon mendongak dan melihat seekor burung terbang di udara. Tiba-tiba dia menggigil. Sementara itu, Chen Manyao berdiri di belakang salah satu patriark di Camp Stream Division, melihat kapal perang. Ketika dia melihat Bai Xiaon, sebuah kedipan yang tak terlihat melewati matanya, tapi kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian, kulitnya mulai menusuk ketika dia menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya, seseorang yang berada di kapal perang divisi Stream Spirit. Itu bukan Bai Xiaon, melainkan murid lain di divisi Stream Roh, seorang wanita muda yang anggun dan cantik. Dia mengenakan pakaian hijau panjang yang tidak banyak menyembunyikan bentuk montoknya. Ekspresi yang tak terbaca bisa terlihat di wajahnya, juga senyum misterius. Chen Manyao tiba-tiba merasa sedingin es, luar dan dalam. Ada teror naluriah yang muncul dalam dirinya. Jantungnya mulai berdetak, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Advertisements. Siapa dia? Kenapa pandangannya begitu menakutkan? Chapter 324. Wanita muda yang telah melihat Chen Manyao tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Sambil tersenyum sedikit, dia melihat sekeliling, tampaknya merasa agak bosan. Dia tampaknya tidak tertarik pada pertempuran sebelumnya atau pertempuran yang akan datang. Hanya ketika dia menoleh untuk melihat Bai Xiaon yang berdiri agak kaku di sebelah Hou Xiaomei, matanya bersinar dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh pengamat. Apa hubunganmu dengan bajingan tua itu? Hah kakak? Dia terkekeh, dan untuk sesaat, murid-muridnya memutih. Namun, tidak ada yang memperhatikan, dan efeknya cepat berlalu. Di bawah kepemimpinan berbagai patriark, para pembudidaya dari divisi Stream Mendalam dan divisi Pil Stream terbang menuju kapal perang Heavenspan masing-masing untuk mulai membiasakan diri dengan mereka. Sementara itu, di divisi aliran darah, lengkung patriark Master Godwin melayang di udara melihat 3 kapal perang. Setelah beberapa saat, dia beralih ke patriark Frigid Sek dari divisi Stream Roh. Setelah menyadari bahwa Master Godwin sedang menatapnya, Frigid Sek tertawa dan berkata, "Ya Master Godwin, transportasi sungai telah diatur untuk 3 divisi lainnya. Aku ingin tahu bagaimana rencana divisi aliran darah kamu menuju ke hulu." Dari cara dia tertawa dan berbicara, dia jelas merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah semua, menciptakan 3 kapal perang Heavenspan jelas merupakan prestasi besar. Master Patriark Master Godwin mendengus dan berkata, tidak perlu gugup. Kamu akan segera melihat." Dalam hatinya ada emosi yang campur aduk termasuk kecemburuan, juga antisipasi. Dengan itu, dia melihat ke arah Bai Xiaon. "Nick Trip, anakku, apakah kamu siap?" Ketika para pembudidaya dari 3 divisi lainnya mendengar kata-katanya, mereka tampak terkejut terhadap Bai Xiaon. Bai Xiaon saat ini merasakan sakit kepala datang saat dia melihat ke atas ke arah yang ditunjuk Hou Xiaomei. Dari kejauhan, Song Junwan tersenyum, tetapi ada rasa dingin di matanya yang membuat sejuta jarum terlihat lembut. Bai Xiaon tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata leluhur-leluhur, dia sangat senang. Menampakkan ekspresi yang sangat muram, dia berkata, Patriark, murid sudah siap." Dengan itu, ia berjuang bebas dari cengkraman jahat Hou Xiaomei dan terbang ke udara. Sambil tersenyum bangga, Hou Xiaomei mengalihkan pandangan dari Bai Xiaon ke arah Song Junwan yang berdiri di Midley Peak. Song Junwan mendengus dingin. Setelah Bai Xiaon melarikan diri dari pegunungan Luochen, dia dan Hou Xiaomei bentrok dan bertengkar terus-menerus. Tak satu pun dari mereka menyukai yang lain sama sekali. Terlihat sangat bersemangat, leluhur-leluhur berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur, baiklah. Pendirian yayasan dan para penggarap inti emas dari divisi aliran darah, persembahkan dirimu. Waktunya telah tiba untuk mengaktifkan kekuatan cadangan terbesar kita.
Yang mengejutkan dari 3 divisi lainnya, banyak sinar cahaya keluar dari markas divisi Bloodstream. Semua yayasan pendiri Yayasan Dharma Pelindung, Tetua Agung, Penguasa Darah, Tetua Utama, dan Penarik Darah ada di sana. Tidak ada satupun yang hilang. Ketujuh leluhur itu hadir. Bahkan Patriarch Limitless terlihat sangat bersemangat. Tangan kanan Master Godwin melintas dengan gerakan mantra, dan ki darah muncul dari kerumunan yang berkumpul. Seketika, langit mulai bergetar, dan awan darah mulai terbentuk. Awan dengan cepat mulai menyatu pada diri mereka sendiri, menyusut menjadi sambaran petir berwarna darah yang melesat ke arah tangan raksasa yang terbentang keluar dari sungai. Sebagai tanggapan, simbol-simbol magis pada formasi mantra di daerah itu berkedip dan bersinar ketika mereka tampaknya meleleh, mengungkapkan celah besar. Kesenjangan itu rupanya sudah ada pada kulit tangan leluhur darah, luka kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, lukanya hampir seperti ngarai besar. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya kagum, terutama para patriark. Mata mereka melebar ketika mereka menyadari apa yang dimaksudkan oleh divisi aliran darah. Itu, tidak mungkin, kata Frigidsek, ekspresi penuh keraguan di wajahnya. Terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri, Master Godwin berkata, "Ya leluhur darah. Tubuh daging, 108 titik akupuntur utama." Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang sangat, sangat lama, dan telah membuat persiapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah puncak dari kerja keras dan penelitian generasi para pembudidaya aliran darah sekte. Saat kata-katanya bergema, para penggarap yayasan pembentukan divisi Bloodstream mulai terbang maju dengan wajah serius. Song Junwan, Song Kuei, Jia Lai, dan Master God Diviner ada di antara mereka, begitu pula para Master Darah dan Kakek Nenek. Mereka semua langsung menuju ke celah yang telah dibuka di tangan. Setelah mereka menghilang di dalam, cara rahasia digunakan untuk memindahkan mereka ke berbagai 108 titik akupuntur utama yang terletak di tempat lain di tubuh leluhur darah. Beberapa diangkut ke berbagai lokasi sendiri, yang lain pergi dalam tim. Setelah mengambil tempat mereka, aliran kekuatan kehidupan mulai naik dari sungai Heavenspan, menyebabkan suara gemuruh bergema di langit. Terlihat lebih bersemangat lagi, Guru Godwin berkata, leluhur darah. Tubuh daging, 72 lubang darah. Sebagai tanggapan, ekspresi para tetua prima berkedip, dan mereka mengeluarkan tangisan gembira ketika mereka menembak ke arah celah di lengan. 72 lubang harus diawaki oleh 72 pembudidaya inti emas. Dalam kasus beberapa pembudidaya yang lebih lemah dari yang lain, tim 2 diperlukan. Sebelum kedatangan Bai Xiaon, mereka telah menjalankan berbagai latihan untuk mempersiapkan, tetapi ini adalah momen kebenaran. Ketika para tetua utama menghilang ke lengan yang sangat besar, adalah mungkin untuk melihat titik-titik cahaya yang bersinar dari tubuh besar leluhur darah di bawah permukaan sungai Heavenspan. Titik-titik cahaya yang bersinar, beberapa di antaranya terlihat di tangan, keluar dari sungai, jumlahnya tepat 72. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya, semuanya terengah-engah. Bahkan mata Gong Sun Wan berkilauan karena terkejut. Suara naik menjadi raungan, leluhur-leluhur berkata, leluhur darah. Tubuh daging, 37 meridian. Seketika, mata Reaper darah mulai bersinar, dan ki darah mereka meletus saat mereka menembak ke arah celah. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Pada titik ini, setiap bagian tubuh leluhur darah bercahaya dengan cahaya berwarna darah. Cahaya itu begitu kuat sehingga naik di atas permukaan air sungai emas. Pada saat yang sama, tekanan yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan roh-roh jahat di dalam sungai berteriak dan melarikan diri. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat, dan mereka jelas lebih ketakutan daripada saat mereka merasakan aura realm dewa dari sebelumnya. 3 jiwa spiritual, 7 jiwa fisik. 1 Master Taoist jiwa yang baru lahir untuk setiap jiwa fisik. Jika jiwa spiritualnya kurang, tubuh leluhur darah tidak akan bergerak. Nick Trip, anakku, kamu akan mengisi posisi 3 jiwa spiritual. Kamu sudah siap, kalian semua? Apakah tubuh leluhur darah bisa bergerak atau tidak, itu terserah kamu. Sambil tertawa keras, sang patriark terbang menuju ke arah pembukaan, seperti halnya 6 leluhur lainnya, memberikan pandangan kepada Bai Xiaon sebelum menghilang. Beberapa saat kemudian, gemuruh seperti guntur bergema, dan air sungai mulai bergolak ketika 7 patriark yang kuat mengambil posisi di kepala leluhur darah, di mana mereka menjadi jiwa fisik.
Yang mengejutkan, lebih dari 200 pembudidaya yayasan, lebih dari 100 ahli inti emas, dan puluhan penarik darah, ditambah 7 leluhur Naschen Soul, melepaskan kekuatan yang mengejutkan di dalam tubuh leluhur darah, untuk memberinya kekuatan untuk naik ke tubuhnya. Kaki sekali lagi. Meskipun itu adalah gerakan sederhana, itu masih akan cukup mengejutkan untuk menyebabkan angin menjerit dan tanah berguncang. Namun, seperti yang dikatakan leluhur-leluhur, faktor yang benar-benar kritis, Bai Xiaon, belum beraksi. Divisi aliran darah telah benar-benar melakukan latihan ini sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat membuat leluhur darah bergerak bahkan 1 inci. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya sejenak. Setelah membuka mereka, dia mengirim ki darah yang meledak keluar darinya, menjadi pilar cahaya merah yang melonjak ke langit. Pada saat yang sama, ia kabur bergerak, langsung menuju ke arah pembukaan di tangan leluhur darah. Begitu dia masuk, rasanya seolah-olah tubuh leluhur darah memanggilnya. Panggilan itu membantunya mempercepat bahkan lebih cepat di seluruh tubuh. Dia tidak membutuhkan teknik atau sihir khusus. Dia terus maju tanpa hambatan sedikit pun. Para penggarap yayasan pendirian adalah titik puncak. Pakar inti emas adalah lubang. Reaper darah adalah meridian. Para leluhur adalah jiwa fisik. Dan aku adalah roh spiritual. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dia menembak ke arah tujuannya, yang terletak di dada leluhur darah. Dia menuju ke jantung. Itu juga tempat terakhir di mana dia melihat Du Lingfei. Tidak ada yang menghalangi jalannya, dan tak lama kemudian dia menempuh jalan yang sama yang pernah dia lalui sebelumnya. Akhirnya, ia tiba di rongga jantung, tempat yang sama yang dimasukinya belum lama ini. Ketika dia melihat jantungnya layu, dan pembuluh darah yang tak terhitung memenuhi daerah itu, dia mengambil napas dalam-dalam. Lalu dia menembak ke arah jantung itu sendiri. Dalam sekejap mata, dia menyatu ke dalam hati, sepenuhnya menggantikannya. Chapter 325. Detak jantungnya bergema keluar ke leluhur darah, menjadi jantung leluhur darah. Pembuluh darah di sekitarnya mulai bergetar ketika kesadarannya menyebar melalui mereka. Dia segera bisa merasakan para penggarap yayasan pendirian di 108 titik akupuntur utama, para tetua utama di 72 lubang, penarik darah di 36 meridian, dan bahkan 7 patriark yang telah menjadi jiwa fisik. Aku adalah leluhur darah. Bai Xiaon meraung. Meskipun suaranya tidak bisa didengar di luar, semua pembudidaya divisi aliran darah di dalam bisa mendengarnya dengan jelas. Itu seperti sinyal memanggil mereka, mendorong mereka semua untuk mengaum di atas paru-paru mereka, dan melepaskan semua ki darah yang mereka miliki. Ki darah mulai melonjak melalui leluhur darah, mulai dari titik akupuntur, kemudian bergerak melalui lubang darah, lalu lorong ki, dan ketujuh jiwa fisik. Kemudian itu menyatu pada kesadaran Bai Xiaon. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini kecuali dia, penguasa darah. Ketika dia menerima warisan leluhur darah, dia menjadi terhubung dengan sekte aliran darah, dan dengan demikian, semua pembudidaya di dalamnya. Dia terkait dengan leluhur darah. Satu-satunya hal yang kurang dari mereka adalah kesadaran, sesuatu yang bisa menghubungkan semua orang. Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu jelas adalah Blood Lord. Suara gemuruh bergema keluar dari dalam tubuh leluhur darah saat rangkanya yang besar berkedut, sebuah gerakan yang mengirimkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya melintas di sungai Heavenspan, dan menyebabkan markas divisi Bloodstream untuk mengguncang dengan keras. Murid-murid divisi Bloodstream yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama mengemas barang-barang mereka dan mengevakuasi markas besar sekarang berdiri di tepi sungai, menonton dengan penuh semangat ketika adegan itu dimainkan. Berdiri. Berdiri. Sulit untuk mengatakan siapa yang mengatakannya terlebih dahulu, tetapi segera, semua pembudidaya divisi Bloodstream meneriakannya. 3 sekte lainnya memandang dengan heran. Namun, mengendalikan leluhur darah bukanlah tugas yang mudah. Bahkan dengan semua persiapan yang telah mereka buat, selama 7 hari berikutnya, satu-satunya hal yang terjadi adalah leluhur darah terus bergerak-gerak di sana-sini. Ketakutan para pembudidaya divisi aliran darah meningkat, dan akhirnya, mereka berhenti berteriak. Namun, dalam hati mereka, mereka bersorak sekeras sebelumnya. 3 divisi lainnya berhenti memberi perhatian sangat dekat, terutama divisi mendalam dan Pillstream, yang berfokus pada bekerja dengan kapal perang Heavenspan mereka. Tiba-tiba, pada siang hari ke-7, tangan yang pernah menjadi markas sekte aliran darah bergerak, disertai dengan gemuruh yang meredam. Gerakan sederhana itu sudah cukup untuk menyebabkan para kultivator Bloodstream Division mengeluarkan teriakan kegembiraan.
Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya memandang dengan kaget melihat puncak tengah perlahan membungkuk. Seperti yang terjadi, bangunan dan struktur yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan mulai runtuh. Namun, sepertinya tidak ada yang peduli tentang itu. Semua orang memperhatikan tubuh leluhur darah yang tenggelam di bawah permukaan sungai Havenspan karena perlahan-lahan bergerak kembali. Air sungai bergolak, dan ombak besar menggulung. Perlahan tapi pasti, jari-jari lainnya di tangan mulai bergerak. Para kultivator dari divisi aliran darah menjadi gila dengan kegembiraan, dan para kultivator lainnya terengah-engah. Suara gemuruh yang tak terlukiskan bergema. Semua orang yang menyaksikan acara ini merasa seolah-olah sedang menonton mitos yang dimainkan di depan mata mereka sendiri. Meskipun telah mempersiapkan mental, kejutan yang muncul di hati orang-orang yang hadir tidak mungkin untuk dihindari. Semua pembudidaya, bahkan para leluhur dari 3 divisi lainnya, memandang dengan ekspresi berkedip dan mata lebar. Pendiri Patriark Frigidsek berkeringat ketika dia bergumam, jika leluhur darah sekte aliran darah benar-benar dapat berdiri. Ternyata, Bai Xiaon bahkan lebih penting bagi divisi aliran darah daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Patriark Crimson Soul juga tersentak ketika dia melihat jari-jari besar itu menekuk. Dia menelan ludah, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Tiba-tiba, dia merasa lega bahwa roh dan sekte aliran darah tidak memobilisasi leluhur darah untuk menyerang sekte aliran mendalam. Jika itu terjadi, mereka akan beruntung bisa keluar dari pertarungan dengan bahkan setengah dari orang yang mereka miliki saat ini. Hal-hal tidak berakhir dengan menggerakkan jari. Pada hari-hari berikutnya, batu-batu besar terus jatuh ke air di bawahnya. Bekas markas Bloodstream Sect tidak hanya terlihat seperti gunung lagi, melainkan tangan yang sebenarnya. Bahkan, beberapa tempat di permukaannya benar-benar menyerupai kulit. Divisi mendalam dan aliran pil akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka dengan kapal perang Heavenspan mereka, dan seperti para pembudidaya dari divisi Stream Roh, mereka sekarang siap untuk mulai bepergian. Pada saat itulah seluruh tangan leluhur darah bergerak. Pada hari itu, di bawah mata banyak penonton, 5 jari yang pernah menjadi markas sekte aliran darah perlahan-lahan mengepal menjadi satu kepalan besar. Gemuruh hebat bergema, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur, menyebabkan hujan puing-puing dan batu. Teriakan shock yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat, secara tak terduga, seluruh lengan bergerak. Meskipun itu hanya gerakan sederhana, karena lengan itu benar-benar terhubung ke tanah dan sungai, semuanya bergetar hebat, dan celah besar mengular ke segala arah. Sebagian besar tanah di sekitar sungai Heavenspan hancur begitu saja. Sungai itu sendiri melonjak dengan ombak besar, ombak yang sangat kuat sehingga kapal perang Heavenspan Pilstream Sect sebenarnya mulai bergoyang-goyang. Apa yang terjadi? Lengannya baru saja bergerak. Jangan beritahu aku. Jangan katakan padaku bahwa tangan akan mendorong ke tanah dan mengangkat sisa tubuh. Setelah kata-kata meninggalkan mulut patriark kriminal, semuanya menjadi sunyi. Sekarang, semua orang bisa melihat apa yang akan terjadi. Para leluhur dari 3 divisi, serta semua murid lainnya, tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dalam keheningan. Adapun divisi aliran darah, mereka lagi mulai memanggil. Berdiri. 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 Suara mereka lebih keras saat ini ketika mereka menyuarakan emosi yang telah menumpuk selama setengah bulan terakhir. Di tengah sorak-sorai, lengan leluhur darah terus bergerak. Suara retak terdengar, dan lebih banyak batu dan puing jatuh. Di dalam leluhur darah, pendirian yayasan dan para penggarap inti emas, bersama dengan para patriarki, semuanya mengirimkan kekuatan basis kultivasi bahan peledak keluar, yang terus-menerus menyatu dengan leluhur darah. Pekerjaan yang paling sulit, bagaimanapun, terserah Bai Xiaon. Tidak hanya dia harus menggabungkan kesadaran semua orang yang hadir menjadi satu, dia harus mengirim kesadaran bergabung kembali ke seluruh tubuh leluhur darah. Dia adalah inti dari semuanya, dan setiap kali dia membuat kesalahan sekecil apapun, itu menyebabkan kegagalan. Selama setengah bulan terakhir, ia telah melakukan banyak tes, dan gagal pada banyak kesempatan. Namun, dia tidak pernah menyerah. Para kultivator dari divisi aliran darah memberinya dukungan, kekuatan, dan indera ilahi mereka. Apa yang harus dilakukan adalah mengambil itu dan menggunakannya untuk memberi leluhur darah kekuatan untuk berdiri. Saat ini, dia duduk bersila di jantung leluhur darah, terlihat gemetaran. Jantungnya berdebar kencang, dan ki darah tak terbatas mengalir melalui pembuluh darah keluar ke leluhur darah.
Aku adalah leluhur darah, Edia meraung. Semua yang dialami dalam setengah bulan terakhir telah mengarah ke saat ini. Tidak hanya dia membimbing kesadaran semua orang yang hadir, dia melakukannya tanpa salah langkah sedikit pun, mengirimkan kekuatan ke semua sudut tubuh leluhur darah. Matanya benar-benar memerah saat ia melolong di bagian atas paru-parunya. Pikirannya terguncang ketika dia mengalami sesuatu yang sangat mirip ketika dia menerima warisan. Dia sekarang adalah leluhur darah. Perasaan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bai Xiaon mengambil napas panjang dan dalam saat dia menangkap perasaan itu, lalu mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari 3 divisi memandang dengan mata lebar. Tiba-tiba, orang-orang mulai berteriak kaget. Nya, itu bergerak. Semua orang menyaksikan tangan besar yang pernah menjadi markas sekte aliran darah bangkit, miring ke bawah, dan kemudian menanamkan dirinya ke tanah. Hampir seperti tubuh yang menempel pada tangan itu akan menggunakannya untuk mendorong dirinya ke posisi berdiri. Boom yang memekakan telinga memenuhi daerah itu, dan celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah. Debu mengepul ke segala arah, menyapu seperti topan saat depresi besar terbuka di tanah. Gelombang besar menggulung permukaan sungai dengan cara yang sama sekali tidak pernah terdengar. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya besar tiba-tiba bersinar dari bawah permukaan sungai Heavenspan. Mereka adalah mata. Mata leluhur darah, dan mata Bai Xiaon. Setelah keheningan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, kedua mata di atas kepala besar di bawah telah terbuka. Chapter 326. Para pembudidaya dari 4 divisi dari sekte penentang sungai tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa luar biasa yang mereka saksikan. Itu sekarang dibakar dalam pikiran mereka, ke jiwa mereka sendiri, dan akan ada di sana untuk selamanya. Saat tangan menempel ke permukaan tanah, sisa lengan keluar dari bawah permukaan air. Sungai melonjak dengan gelombang yang kuat yang bahkan membuat kapal perang Heavenspan divisi 210,000 meter Profound bergoyang-goyang. Sedangkan untuk kapal perang Pilstream Division, para patriar harus turun tangan agar tetap stabil. Pikiran semua penonton dibiarkan kosong ketika mereka menatap lengan besar yang mencuat dari sungai Heavenspan. Di tengah kesunyian yang terjadi, 2 sinar cahaya terus melesat ke langit. Suara gemuruh intens disertai dengan kilatan cahaya multiwarna, serta angin yang kuat. Kemudian, semua orang bisa merasakan energi kuat yang tak terlukiskan memancar keluar saat tangan itu mendorong ke bawah. Sesuatu seperti sebuah pulau muncul di tengah-tengah sungai Heavenspan, yang sebenarnya adalah kepala yang perlahan-lahan naik dari permukaan air. Sekarang, bahkan kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter dipengaruhi oleh gelombang yang bergelombang. Ketiga kapal perang besar itu didorong ke bawah sungai, menyebabkan napas terengah-engah di antara para penonton. Bahkan mata Gong Sun Wan lebar, dan ekspresi syok yang sangat langka bisa terlihat di wajahnya. Perlahan, kepala terangkat, memperlihatkan 2 mata yang akan membuat siapapun yang melihatnya benar-benar terguncang sampai ke inti. Selanjutnya, hidung terlihat, dan kemudian bibir. Akhirnya, raungan keluar dari mulut, raungan yang bisa mengguncang langit. Suara memenuhi langit dan bumi melebihi guntur. Tangan leluhur darah terus menekan ke bawah, selanjutnya lehernya terungkap. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, sungai Heavenspan benar-benar meledak, mengirimkan gelombang setinggi 300 meter bergulir ketika tangan lain terulur dari air dan menanamkan dirinya ke tepi yang berlawanan. Tanah berguncang saat celah-celah terbuka dan sebagian tanahnya benar-benar runtuh. Di bawah tangan leluhur darah, bumi yang tampaknya sekeras batu menjadi selembut dempul. Sekarang setelah kedua tangan ditanam dengan kuat, semuanya dilemparkan ke dalam bayangan ketika sosok besar yang tak dapat dimaafkan perlahan-lahan naik ke posisi berdiri di atas sungai Heavenspan. Kepala, leher, bahu, dan dada naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. 300 meter. 3.000 meter. 30.000 meter. Segera, bagian dari leluhur darah yang naik di atas sungai mencapai ketinggian puluhan hingga puluhan ribu meter. Bahunya yang lebar hampir selebar sungai Heavenspan itu sendiri. Setiap potongan otot di tubuhnya memancarkan tekanan yang menakutkan, dan pinggangnya sangat sempit sehingga hampir membentuk segitiga dengan pundaknya. Meskipun segala sesuatu di bawah pinggangnya berada di bawah permukaan sungai, siapapun yang memiliki kemampuan untuk melakukannya akan dapat melihat bahwa kaki leluhur darah sudah ditanam di dasar sungai. Bagi para pembudidaya, sungai Heavenspan sangat dalam, tetapi bagi leluhur darah,
Bukan itu masalahnya. Meskipun leluhur darahlah yang berdiri, Bai Xiaon sekarang adalah jiwa leluhur darah, dan seluruh tubuhnya berada di bawah kendalinya. Saat dia melihat keluar dari mata leluhur darah, langit dan bumi tampak jauh lebih kecil. Baginya, gunung-gunung itu tidak lebih dari mainan, dan sungai besar di bawahnya seperti sungai. Pohon terkuat adalah seperti rumput, dan para pembudidaya itu seperti semut kecil. Perasaan itu sulit digambarkan. Ketika dia mengangkat pandangannya, dia merasa seolah-olah dia bisa meraih dan mencabut benda-benda langit dari langit. Hatinya membengkak, dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan kepalanya dan melepaskan tangisan panjang. Teriakan itu mengguncang surga tertinggi, dan memenuhi seluruh benua. Burung dan binatang gemetar ketakutan, dan air sungai Heavenspan melonjak. Buaya emas besar yang berbaring di bawah permukaannya melihat ke atas, dan bahkan tampaknya terguncang. Ada binatang buas besar lainnya yang juga ketakutan, dan dibiarkan gemetaran. Leluhur darah. Gumam pendiri Frigidsek pendiri. Kulit kepalanya kesemutan, dan dia terlihat gemetaran. Di sebelahnya, Li Zimo, Patriarch Ironwood, dan patriark lainnya juga berwajah pucat dan tidak percaya diri. Aku tidak percaya itu benar-benar bergerak. Sekarang adalah bagaimana membuat kesan. Divisi aliran darah akan menggunakan tubuh leluhur darah untuk bergerak ke arah hulu. Patriarch Crimson Soul terpana tanpa kata-kata, dan para Master Taoist jiwa Naskah lainnya dari divisi aliran mendalam semuanya benar-benar terkejut. Apalagi dengan divisi pil-pil. Semua mata tertuju pada sosok menjulang tinggi yang menghapus bahkan matahari. Jika bahkan para patriark bereaksi dengan cara seperti itu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Goldcore dan para ahli pendirian yayasan. Semua pembudidaya dari keempat divisi terguncang dan bersemangat. Tentu saja, yang paling bersemangat dari semuanya adalah para kultivator dari divisi aliran darah. Mereka semua berlutut untuk bersujud kepada leluhur darah, berseru di puncak paru-paru mereka. Salam, leluhur darah. Salam, leluhur darah. Kata-kata itu bergema di seluruh negeri dengan cara yang mengejutkan. Sementara itu, di kapal Heavenspan Battleship dari divisi Stream Roh, Gongsun Waner menatap leluhur darah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tampak bingung, dan mengerutkan kening. Rupanya, dia mencoba mengingat sesuatu, tetapi kesulitan melakukannya. Kemudian dia melihat mata leluhur darah, dan dia merasa seolah sedang menatap mata Bai Xiaon. Pada saat itu, cahaya misterius muncul dalam pandangannya sendiri. Ada wanita lain yang memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya, ekspresi rasa hormat dan ketakutan, serta tingkat keraguan yang melampaui hampir semua orang yang hadir. Wanita muda itu berada di divisi Pillstream. Dia sangat cantik hingga menyebabkan hampir semua pria kehilangan kendali di sekitarnya. Chen Manyao. Ada sosok bayangan lain yang tidak terdeteksi orang lain, bahkan Bai Xiaon. Pada saat dia mengambil kendali penuh dari leluhur darah, sosok itu muncul tinggi di langit. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Namun, dia jelas sangat tua, dan diresapi dengan aura kematian. Dia menatap leluhur darah dengan emosi campur aduk, termasuk kenang-kenangan. Jika Bai Xiaon bisa melihatnya, dia akan mengenalinya segera. Orang tua itu adalah orang yang sama dengan yang dia temui di pegunungan tanpa nama, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Gravekeeper. Setelah beberapa saat, Gravekeeper itu menghela nafas, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Saat leluhur darah bangkit, sejumlah besar air sungai Heavenspan mengalir darinya, mengalir deras seperti hujan ke permukaan bumi. Para patriark tersentak dan segera mengusir air dari para pembudidaya dari berbagai divisi mereka. Bagaimanapun, air itu sangat kuat sehingga bisa langsung melelehkan banyak pembudidaya yang lebih lemah pada kontak. Bai Xiaon melihat kembali ke daerah di sekitarnya. Dia masih belum terbiasa dengan sensasi baru yang dia rasakan. Namun, setelah melihat bahwa gangguannya terhadap air sungai Heavenspan tidak menyakiti siapapun, ia menghela napas lega. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tubuhnya sendiri secara aktif mendapat manfaat dari telah menguasai leluhur darah, dan perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Tubuh asuranya membaik. Sayang sekali leluhur darah sudah mati. Aku bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi tidak bisa melepaskan kekuatan sejati yang dia mampu dalam hidup. Bahkan kekuatan tubuh kedagingan yang aku bisa lepaskan hanyalah sebagian kecil dari potensi sejatinya.
Setelah mengambil lebih banyak waktu untuk menganalisis hubungannya dengan leluhur darah, dia memiliki ide yang lebih baik tentang situasi ini. Bahkan sebagian kecil dari kekuatan yang dia kendalikan sudah cukup sehingga serangan kepalan tinju di pihaknya lebih dari yang bisa ditahan oleh patriark jiwa-jiwa. Setelah sedikit kontemplasi, ia merasakan pikiran dan fluktuasi dari pembudidaya divisi darah lainnya di dalam leluhur darah. Dia bahkan bisa merasakan indera ilahi dari lengkung patriark Guru Godwin. Dengan itu, dia mengulurkan tangan yang pernah menjadi markas sekte aliran darah dan meletakkannya kembali ke tanah. Ketika dia berbicara, suaranya menyebabkan semua negeri bergetar. Pembagian aliran darah, bagiku. Murid-murid Division Blood bersemangat terbang ke depan menuju pembukaan di tangan. Setelah mereka semua aman di dalam leluhur darah, Bai Xiaon mengangkat tangan kembali, dan kemudian menunjuk ke sungai. Tentara sekte penangkal sungai, mari kita mulai pawai kita. Saat suaranya menggelegar, Bai Xiaon mengirim salah satu kaki leluhur darah ke depan, dan dia mulai berjalan menyusuri sungai. Divisi Spirit Stream yang menemukan Patriark Frigid Sek mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melambaikan tangannya, mengirim divisi Stream Roh untuk bertindak. Kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter meletus dengan kekuatan yang mengejutkan ketika mulai mengiris air setelah leluhur darah. Divisi Stream Mendalam dan Divisi Pil Stream juga mengirimkan kapal perang mereka. Segera, mereka semua mengikuti, melakukan perjalanan menyusuri sungai Heavenspan menuju Middle Reaches. Matahari mulai terbenam. Seorang raksasa besar memimpin, diikuti oleh 3 kapal perang besar. Ketika mereka melanjutkan perjalanan ke atas sungai, langit berguncang dan tanah berguncang. Itu adalah pemandangan yang megah. Semua binatang buas yang menghuni sungai Heavenspan benar-benar tidak mampu menghalangi jalan mereka, dan tidak melakukan apapun kecuali melarikan diri dari mereka. Chapter 327. Laut Heavenspan menempati pusat dunia. Itu adalah tubuh besar, air emas yang tak terbatas yang bahkan para pembudidaya Naschen Soul tidak akan berani masuk tanpa semacam alat ajaib yang dirancang untuk perjalanan laut. Hanya orang-orang di alam dewa yang bisa berusaha menyeberangi lautan, dan dengan susah payah dalam hal itu. Di wilayah timur, barat, selatan dan utara laut Heavenspan, ada tempat-tempat di mana air laut mengalir melalui celah-celah yang menciptakan 4 sungai besar. Meskipun sungai-sungai itu tidak mencapai batas dunia, mereka memang mendekati. Masing-masing dari 4 sungai besar memiliki sekte sumber sungai di dasar sungai, di lokasi di mana laut dan sungai bertemu. Sekte yang mengendalikan sungai timur adalah Starry Sky Dao Polarity Sect. Setelah sungai mengalir untuk jarak tertentu, ia terbagi menjadi 4 cabang kecil dari sungai yang sama. Lokasi di mana keempat sungai bercabang kemudian dikenal sebagai cakupan tengah dunia budidaya. Lokasi-lokasi itu adalah rumah bagi pengadilan sungai Starry, pengadilan sungai Sky, pengadilan sungai Dao, dan pengadilan sungai Polaritas. Keempat sekte itu layak mendapatkan reputasi dominan yang mereka pertahankan di Cace tengah-tengah di dunia kultivasi. Salah satu dari mereka cukup kuat untuk sepenuhnya mendominasi sekte kecil lainnya di wilayah ini, serta sejumlah besar klan pembudidaya. Meskipun setiap cabang sungai yang membentuk Lower Reaches ditempati oleh 4 sekte yang kuat, bahkan jika sekte-sekte itu menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan cocok dengan salah satu sekte besar yang menduduki capai tengah. Namun, hanya ada satu alasan untuk itu. Para leluhur dari sekte capai bawah adalah semua pembudidaya jiwa yang baru lahir, sedangkan para leluhur dari sekte capai tengah berada di alam dewa. Alam Deva adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari tahap Naschen Soul. Itu adalah tingkat kekuatan yang hampir tak terbayangkan, dan perbedaan antara itu dan Naschen Soul bahkan lebih besar daripada perbedaan antara Naschen Soul dan Gold Core. Hampir mustahil untuk memahami perbedaan itu. Karena ancaman kekuatan seperti itu, tidak ada sekte dalam Lower Reaches yang pernah bermimpi mencoba untuk menggulingkan sekte Middle Reaches, kecuali jika beberapa peristiwa yang menantang surga terjadi. Selain itu, peluang salah satu pembudidaya Naschen Soul dari Lower Reaches menerobos menjadi Deva sangat kecil. Bahkan orang-orang yang dipenuhi dengan bakat laten akan kesulitan untuk menemukan kesempatan untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena di Lower Reaches, kekuatan spiritual Sungai Heavenspan berbeda, sumber dayanya berbeda, dan tekniknya berbeda. Alasan yang lebih besar lagi adalah bahwa Deva Tribulation sebenarnya mustahil untuk dilampaui tanpa pelindung Dharma. Namun, alasan terbesarnya adalah bahwa sekte-sekte Middle Reaches tidak akan pernah membiarkan salah satu bawahan mereka di Lower Reaches menghasilkan Deva. Itu akan menjadi ancaman bagi posisi mereka sendiri.
Namun, tidak ada yang berlaku dalam situasi ini. Kesempatan yang sangat langka muncul dengan Sky River Chord. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Pengadilan Sungai Sky telah melakukan sesuatu untuk membuat marah sekte polaritas Starry Sky Dao. Sebagai hasilnya, dua deva telah dikirim untuk melakukan penghakiman terhadap patriarki Deva Realm Pengadilan Sungai Sky. Konon, mereka bahkan telah mengekstraksi sebagian jiwanya untuk menciptakan sesuatu yang jarang terlihat di dunia, dan sangat berharga, jiwa dewa. Selain itu, lebih dari 70% pembudidaya pengadilan Sky River telah dihukum mati, dan itu termasuk bagian dari kekuatan cadangan dan harta berharga. Jika mereka mau, mereka bisa saja memusnahkan seluruh Sky River Chord. Sebaliknya, mereka telah mengeluarkan putusan penting yang memungkinkannya tetap di tempatnya. Dengan membiarkan pengadilan Sungai Sky untuk bertahan hidup, mereka telah menciptakan percikan yang menyebabkan perang di antara 4 sekte bawahan di Lower Reaches. Dengan meninggalkan pengadilan Sungai Sky yang sangat lemah di tempat, mereka memberikan tujuan yang menarik untuk sekte-sekte Lower Reaches. Tentu saja, pengadilan Sungai Sky tidak akan hanya duduk menunggu untuk digantikan. Jika mereka bisa selamat dari serangan sekte mencapai rendah, maka menurut ketentuan dari sekte polaritas langit Dao berbintang, mereka akan memiliki kesempatan untuk terus ada. Jika mereka berhasil mengangkat seorang pembudidaya mereka ke alam dewa di masa depan, maka mereka mungkin dapat kembali ke tingkat kemuliaan mereka sebelumnya. Bukan karena mereka tidak menyadari bahwa keempat sekte akhirnya bergabung. Mereka tahu, namun tidak berani ikut campur. Menurut aturan yang ditetapkan oleh sekte polaritas langit berbintang langit, mereka tidak diizinkan ikut campur dengan urusan sekte-sekte mencapai rendah. Mereka tidak punya pilihan selain duduk diam dan menunggu hukuman terakhir yang telah diatur oleh sekte polaritas bintang langit Dao. Hukuman itu tidak lain adalah invasi dari sekte sekutu capai rendah. Markas besar sekte pengadilan Sungai Sky dibangun di atas sungai Heavenspan itu sendiri. Itu 10 kali lebih besar dari sekte manapun di Lower Reaches, lagi pula, hampir tidak mungkin untuk melihat satu sisi sungai dari sisi lain di daerah ini. Jauh di bawah sungai dari lokasi itu adalah di mana ia terbagi menjadi 4 cabang lagi, yang merupakan capai bawah dari dunia budidaya. Pada cabang pertama dari keempat cabang itu, adalah mungkin untuk melihat raksasa besar berjalan lamban, setengah terendam dalam air sungai. Setiap langkah yang diambil raksasa itu membuat air mengalir dan menyembur, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya serta makhluk-makhluk jahat lain di sekitarnya melarikan diri demi kehidupan mereka. Bahkan entitas paling kuat yang hidup di sungai akan memilih untuk bersembunyi di hadapan kekuatan yang mereka rasakan, dan hanya akan membiarkan raksasa lewat. Kadang-kadang, itu mungkin untuk melihat kelinci melayang-layang di bahu raksasa. Beberapa jarak di belakang raksasa itu adalah kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter, mengiris melalui air. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di kapal perang, kebanyakan dari mereka duduk bersila dalam meditasi ketika mereka berusaha untuk mendapatkan diri mereka dalam kesiapan puncak untuk pertempuran yang akan datang. Aura muram dan khusyuk mengelilingi seluruh kapal perang. 2 kapal perang lagi dapat dilihat jauh di belakang sungai, salah satunya panjangnya 210.000 meter, yang lain 90.000 meter. Mereka tampak hikmat seperti kapal perang pertama. Bai Xiaon telah menyatukan kesadaran banyak pembudidaya kuat untuk mengendalikan leluhur darah. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat ia berjalan melalui air sungai. Dia bisa merasakan luasnya dunia di sekitarnya, dan baginya, air yang menghantamnya terasa lembut dan lembut. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum yang luar biasa. Suatu hari, aku tidak perlu menggunakan tubuh leluhur darah untuk mendapatkan perasaan yang sama persis ini. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, bergerak ribuan meter dalam prosesnya. Berdasarkan kecepatan leluhur darah dan kapal perang Heavenspan, hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk melewati tanpa halangan melalui sungai sampai mereka mencapai tempat di mana ia terhubung ke sungai yang lebih besar di hulu. Membentang ke Cakrawala adalah sungai besar yang hanya pernah dilihat oleh para patriark selama kunjungan resmi mereka ke Sky River Chord setiap siklus 60 tahun. Bagi para pembudidaya lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sungai sebesar ini, 10 kali lebih luas dari sungai Heavenspan yang biasa mereka kunjungi. Bagian tengah mencapai sungai Heavenspan. Apakah ini sungai Heavenspan? Ini sangat besar. Dibandingkan dengan sungai ini, milik kita benar-benar tidak lebih dari sebuah sungai. Para pembudidaya dari 3 divisi di Heavenspan Battleship dapat langsung merasakan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sini 10 kali lebih kuat daripada yang ada di Lower Reaches.
Banyak orang mengambil napas dalam-dalam, suara pecah yang terdengar dari dalam mereka. Mereka belum pernah menemukan energi spiritual sekuat ini, dan bagi banyak orang, itu segera memungkinkan mereka untuk menerobos hambatan kultivasi yang telah menghambat mereka di masa lalu. Ini adalah middle capai. Basis kultivasi aku. Satu-satunya cara untuk mengambil alih Sky River Chourt adalah mengalahkan mereka dalam pertempuran. Jika aku terus berkultivasi di sini, aku pasti akan dapat mencapai tingkat Patriark Jiwanas Chen. Bahkan para patriark sekte penentang Sungai Tengah-Engah. Bahkan, perasaan mereka berlari bahkan lebih dalam daripada para pembudidaya lainnya, karena mereka akhirnya mendekati tujuan akhir mereka, menjadi dewa. Jika mereka bisa meletakkan akar di capai tengah, sumber daya dan kekuatan spiritual di sana akan membuat alam dewa lebih dari sekedar mimpi yang jauh. Selain itu, tidak ada seorang pun dari atas yang akan ikut campur ketika mereka mencapai titik terobosan. Setelah semua, memiliki ahli Deva Realm adalah salah satu persyaratan utama untuk sekte capai tengah. Bai Xiaon bisa merasakan kegembiraan para leluhur. Saat dia mengendalikan tubuh leluhur darah, dia menarik napas dalam-dalam, dan semua yang ada di langit dan bumi bergetar. Gelombang besar energi spiritual surga dan bumi melaju ke arahnya, saat ia menjadi seperti lubang hitam. Setelah energi spiritual memasuki tubuh leluhur darah, dia mengirimkannya ke para pembudidaya divisi Bloodstream, dan kemudian mengambil sedikit untuk dirinya sendiri. Laut spiritual kesembilannya sebelumnya hanya berada di ambang kristalisasi. Pada saat ini, hanya butuh satu napas untuk menyelesaikan proses. Saat itu sepenuhnya mengkristal, Bai Xiaon bergetar ketika basis budidayanya meletus dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah 9 lautan spiritual sepenuhnya mengkristal, itu adalah lingkaran besar pendirian Yayasan Heaven Dao. Temidle capai, pikirnya, dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia terhubung oleh takdir ke Middle Reaches, jika tidak, mengapa lagi dia membuat terobosan begitu dia masuk. Meskipun berada di dalam leluhur darah, dia masih bisa menyedot energi spiritual tanpa pemborosan. Tampaknya tidak terbatas. Mata berkedip-kedip, dia mengirim leluhur darah melompat maju. Gemuruh besar bisa terdengar saat leluhur darah terbang di udara dan kemudian jatuh ke sungai yang merupakan Heavenspan Timur. Gemuruh. Air terciprat kemana-mana, dan ombak besar menggulung. Pada saat itulah ketiga kapal perang Heavenspan juga meledak ke Middle Reaches. Chapter 328. Bai Xiaon merasa benar-benar bebas dan tidak terbatas ketika ia mengirim leluhur darah ke tengah jangkauan. Pada titik ini, dia bisa mengendalikan tubuh leluhur darah dengan kelincahan dan ketangkasan lengkap. Sungai mulai semakin dalam, dan segera sampai ke dada leluhur darah. Adapun tiga kapal perang Heavenspan, karena berlimpahnya energi spiritual, mereka mampu bergerak lebih cepat, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk bersaing dengan raksasa. Gemuruh bergema keluar dari sungai Heavenspan ketika kelompok itu bergerak ke hulu. Pada titik inilah para leluhur dari tiga divisi mengeluarkan perintah, dan layar besar kapal perang dibentangkan. Pada setiap layar dapat dilihat tiga karakter emas yang bersinar. Sekte Penangkal Sungai. Ini adalah pertama kalinya bahwa nama Sekte Penangkal Sungai diumumkan di jangkauan tengah dunia kultivasi. Saat angin menyebabkan layar mengepak, kata-kata itu terlihat sangat mengesankan. Para leluhur dari keempat divisi telah sepakat untuk melakukan ini sebelumnya. Saat itu, Kepala Dewa Patriark, Master Godwin belum sepenuhnya yakin bahwa rencana dengan leluhur darah akan berhasil. Karena itu, rencananya adalah menggunakan tiga kapal perang Heavenspan, tidak hanya untuk mengangkut anggota sekte, tetapi juga untuk mengesankan dan membuat kagum orang-orang yang melihatnya. Itu adalah upaya untuk mengancam siapapun yang menyembunyikan pikiran mencoba untuk mengukir bidang kekuasaan mereka sendiri di wilayah yang saat ini dikendalikan oleh pengadilan Sky River. Jelas, metode ini berhasil. Dunia kultivasi dari capai tengah jauh lebih besar di daerah daripada capai bawah. Menimbang bahwa semua capai bawah hanyalah satu bagian dari wilayah yang dikendalikan oleh sekte capai tengah yang dominan, adalah mungkin untuk membayangkan seberapa besar suatu daerah itu. Kadang-kadang, sekte kecil dan klan pembudidaya terlihat di tepi sungai. Jelas, organisasi semacam itu memiliki hubungan unik dengan Sky River Chourt untuk diizinkan membangun diri mereka begitu dekat dengan sungai itu sendiri. Biasanya, mereka adalah orang yang sombong dan sombong, nyaman dalam posisi terhormat mereka di Middle Reaches. Adapun Lower Reaches, mereka memandang rendah mereka dengan jijik. Tapi sekarang setelah Sky River Chourt dihukum, organisasi seperti itu semakin gugup.
Kemudian mereka melihat 3 kapal perang Heavenspan, dan mata mereka membelalak. Mereka dikejutkan oleh ketakutan dan kekaguman, dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan raksasa-raksasa yang memimpin jalan bagi kapal perang. Mereka sekte penangkal sungai. Mereka datang dari Lower Reaches. Mereka akan menyerang Sky River Chour dengan harapan untuk menggantinya. Klan pembudidaya dan sekte skala kecil semuanya gemetar ketakutan, benar-benar terguncang oleh apa yang mereka lihat. Setelah kapal perang dan raksasa menuju ke kejauhan, klan pembudidaya dan sekte skala kecil segera mengirim kabar kepada orang lain bahwa mereka tahu di jangkauan tengah. Tak lama, semua orang terguncang, dan bahkan pengadilan di sungai-sungai lain menjadi sadar akan apa yang terjadi. Dari sekte dan klan lain di wilayah Sky River Chour, ada yang ketakutan dan ada yang gugup. Namun, ada beberapa yang hanya menyipitkan mata merah mereka, seolah-olah mereka mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, kelompok lain yang tidak pernah diperlakukan dengan sangat baik, terutama kelompok yang lebih banyak di perbatasan wilayah Sky River Chour, dengan cepat mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan untuk sekte penangkal sungai, tapi ini juga kesempatan bagi klan Zoushi kita. Kita dapat muncul di saat-saat sekte yang mendesak sungai sangat membutuhkan. Jika kita bergabung dengan mereka dalam menyerang Sky River Chour, pahala yang kita dapatkan dalam pertempuran akan menjadi perlindungan bagi klan kita. Itu akan memberi kita stabilitas setidaknya 1000 tahun. Mari kita ambil risiko. Jika kita tidak menyerang sekarang, surga hanya tahu kapan kita bisa mendapatkan kesempatan lain. Tak lama, seluruh wilayah pengadilan Sky River berada dalam keributan besar ketika banyak organisasi mulai menuju ke arah kantor pusat Sky River Chour. Sementara itu, kemajuan Bai Xiaon di Sungai Heavenspan telah memperlambat beberapa. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh para leluhur dari 4 divisi. Sejauh yang mereka ketahui, tidak ada bedanya jika mereka tiba di Sky River Chour sehari lebih awal atau sehari kemudian. Selain itu, mereka ingin menunggu berita tentang sekte penangkal sungai untuk menyebar di daerah tersebut. Dengan begitu, sekte atau klan manapun yang ingin bergabung dengan mereka akan punya waktu untuk membuat keputusan. Selain itu, siapapun yang berada di pagar akan memiliki kesempatan untuk pergi ke daerah dekat Sky River Chour untuk mengamati bagaimana keadaan berlangsung. Dengan menunggu hingga saat yang tepat untuk menyerang di Sky River Chour, mereka akan dapat memaksimalkan manfaat dari kemenangan. Ketika Bai Xiaon mendengar rencana mereka, dia tidak bisa menahan nafas. Jelas, para leluhur melakukan pertaruhan. Namun, dia tahu bahwa mereka semua sangat licik dalam merencanakan, dan merupakan rubah licik yang licik. Ketika mereka semua berkumpul untuk merencanakan, mereka akan menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Pada satu titik, para leluhur dari 3 divisi lainnya berkumpul di pundak leluhur darah. Ketika mereka duduk di sana bersila, Guru Godwin muncul dalam bentuk ilusi di telinga leluhur darah untuk berunding dengan mereka. Serangan kami di Sky River Chour akan mencakup 3 serangan besar. Mantra restriktif dilemparkan untuk memastikan tidak ada yang menguping. Adapun Bai Xiaon, dia memandang curiga pada bentuk seperti semut di pundaknya, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terganggu. Serangan pertama adalah melalui air. Serangan ini harus secepat kilat, dan kita harus meraih kemenangan sesegera mungkin. Hanya dengan cara itu kita bisa mengesankan klan kultivator dan sekte lainnya, dan memberi mereka kepercayaan diri untuk bergabung dengan kami. Betul. Serangan kedua akan melalui hutan. Pengadilan Sungai Sky sangat besar, dan dikelilingi oleh hutan di kedua sisi. Pertempuran akan pahit, dan tujuan utamanya adalah mencapai markas pengadilan Sky River. Hehe. Jadi yang kamu katakan adalah bahwa serangan ketiga akan dilakukan di markas sekte itu sendiri. Iya nih. Tetapi bagian paling sulit dari serangan terakhir tidak akan berurusan dengan para penggarap pengadilan Sungai Sky. Itu akan menjadi di Reski Banyan, yang memakan daging dan darah 1 juta pembudidaya setiap 100 tahun. Patriark Dewa Sungai Sky mungkin telah musnah, tetapi menurut laporan intelijen kami, di Reski Banyan mereka masih sangat hidup. Selain itu, kekuatannya mirip dengan Deva. Saat para leluhur membicarakan rencana mereka, Bai Xiaon mendengarkan, jantung berdebar kencang. Ketika dia mendengar mereka menyebutkan di Reski Banyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik.
Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, klan pembudidaya pertama datang ke sekte penangkal sungai di tepi sungai dan menyatakan kesetiaan mereka. Mereka akan bergabung dengan sekte penentang sungai dalam menyerang Sky River Chord. Organisasi-organisasi ini yang tidak merasa perlu untuk menunggu dan melihat bagaimana pertempuran berlangsung sebelum bergabung dianggap sangat serius oleh sekte penentang sungai. Meskipun mereka tidak diundang untuk naik ke kapal perang, mereka dijanjikan banyak manfaat di masa depan. Pada hari-hari berikutnya, lebih banyak organisasi muncul untuk menawarkan kesetiaan. Setengah bulan lagi berlalu, dan pada saat itu, 30 klan pembudidaya dan 5 sekte skala kecil telah bergabung dengan aliansi dengan sekte penangkal sungai. Ketika mereka semakin dekat dengan Sky River Chord, tren ini memengaruhi banyak organisasi lain, dan menjadi faktor utama dalam keputusan mereka sendiri. Pada titik ini, sekte penangkal sungai merasa bahwa mereka sudah siap. Dengan itu, mereka mendorong maju dengan kecepatan penuh. Gemuruh bisa terdengar ketika leluhur darah terbang melalui sungai Heavenspan, memotong melalui air, diikuti oleh 3 kapal perang Heavenspan. Beberapa hari kemudian, para anggota sekte penangkal sungai akhirnya melihat sesuatu yang menakjubkan di depan di sungai. Itu adalah pohon raksasa yang mencapai tinggi ke langit, dan benar-benar menghubungkan kedua tepi sungai. Itu adalah pohon beringin besar yang disebut Skibanyan. Pohon itu telah hidup bertahun-tahun, dan tingginya puluhan ribu meter. Akarnya terkubur di kedua tepi sungai, dengan akar kecil menjuntai ke bawah untuk menyapu permukaan air di bawahnya. Banyak rotlets telah tumbuh bersama dalam rumpun, menciptakan jalan setapak bagi orang untuk menginjak. Seluruh pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Akar yang tenggelam ke tepi sungai sebenarnya membentuk Skybanyan kecil yang tak terhitung jumlahnya, hampir seperti anak-anak bagi ibu yang merupakan pohon besar yang lebih besar. Karena mereka semua terhubung bersama, mereka seperti hutan besar. Hutan itu cukup memancarkan aura darah dan kengerian. Itu seperti kuburan besar, sesuatu yang dipupuk oleh kekuatan daging dan darah. Itu karena Skybanyans adalah pohon yang suka berpesta kulit dan menanduk. Meskipun para patriark sekte penentang sungai sudah menyebarkan berita tentang Skybanyans, ketika anggota sekte melihat mereka dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang secara mental. Pohon utama memancarkan aura kematian, dan banyak cabang serta anggota tubuhnya layu, seperti halnya banyak pohon kecil di hutan yang tidak teratur yang mengelilinginya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa di tengah-tengah batang pohon utama, sebuah jejak tangan yang sangat besar dapat dilihat, seolah-olah sebuah serangan telapak tangan telah disampaikan dengan maksud untuk menghancurkannya. Jelas, di Skibanyan, meskipun tidak mati, terengah-engah hampir meninggal. Meski begitu, sedikit kekuatan yang masih dipertahankan sudah cukup untuk mengancam segala sesuatu di daerah. Pengadilan Sungai Sky adalah tempat yang penuh dengan udara yang menyeramkan. Saat ini, tidak ada satupun pembudidaya yang terlihat di daerah tersebut, namun masih mungkin untuk mendeteksi tatapan kebencian yang jatuh pada sekte penangkal sungai dari dalam Skybanyans. Sebagian besar tatapan diarahkan pada Baixiaon dan leluhur darah. Chapter 329. Pada saat leluhur darah dan 3 kapal perang Heavenspan muncul di depan markas pengadilan Sky River, seluruh sungai Heavenspan tampaknya menjadi sunyi. Pada awalnya tidak ada yang dari kedua belah pihak mengatakan sesuatu. Mereka hanya saling memandang, tatapan terbakar dengan niat membunuh. Apakah itu pengadilan sungai Sky atau sekte penangkal sungai, tidak ada yang bisa dianggap benar atau salah. Ketika keheningan terus berlangsung, tekanan kuat membubung hingga udara sendiri tampak memadat. Pada saat yang sama, banyak organisasi yang ada di dalam wilayah pengadilan sungai Sky semua menonton untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, versi hayalan dari Blood Archery Patriarch muncul di tempat terbuka. Menghadapi pengadilan sungai Sky, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Aku, Tuan Godwin, menawarkan salam kepada sekte ketua. Selanjutnya, Patriark pendiri Spirit Stream muncul secara langsung. Sambil membungkuk, dia berkata, aku, Frigid Sek, menawarkan salam kepada sekte ketua. Di belakangnya adalah para leluhur terkuat dari divisi mendalam dan Pilstream. Ekspresi mereka sedih ketika mereka menggenggam tangan dan memberikan salam resmi. Aku, Crimson Soul, menawarkan salam kepada sekte ketua. Aku, CFA Pil, menawarkan salam kepada sekte ketua. Pada awalnya, pengadilan Sungai Sky mempertahankan keheningan. Dari pandangan yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari diri Skibanyan, banyak yang dipenuhi dengan emosi campur aduk. Setelah waktu yang lama berlalu,
Suara serak bergema. Tuan Godwin, Frigid Sek, Crimson Soul, Sievepil. Sudah lama, sesama Daois. Ketika suara memenuhi udara, seorang lelaki tua muncul dari pengadilan Sungai Sky, melayang tinggi dan lurus. Dia memiliki rambut putih panjang, dan udara jahat padanya. Yang terutama menakutkan adalah kenyataan bahwa, di sisi kiri wajahnya, ia memiliki pertumbuhan besar daging seukuran kepala bayi. 8 orang muncul bersamanya, tepat di belakangnya. Mengejutkan, masing-masing adalah pembudidaya Naschen Soul. Yang terkuat di antara mereka semua adalah lelaki tua itu, yang jelas-jelas berada di lingkaran besar, dan bahkan memiliki sedikit aura surga Dao kepadanya. Dengan waktu yang cukup, pria tua itu kemungkinan besar akan dapat mencapai alam dewa. Pria tua itu tersenyum pahit. Mata dipenuhi dengan kealamian yang mendalam, ia berkata, di pertarungan ini tidak membutuhkan pembukaan yang panjang. Aku tahu bahwa kamu datang untuk menawarkan salam hari ini karena keputusan yang ditetapkan oleh sekte ketua. Tidak ada benar atau salah di sini hari ini. Setidaknya, tidak ada di antara dua sekte kami. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Dan itu adalah, ketika pria itu berbicara, emosi campur aduk bisa terlihat di wajahnya. Suaranya menjadi semakin lembut, sampai Tuan Godwin dan para leluhur lainnya berusaha keras untuk mendengar apa yang dia katakan. Namun, pada saat itu, bola mata merah tiba-tiba terbuka pada tumor di samping wajahnya, dan itu memancarkan kebencian dan kegilaan yang berbisa. Kemudian lelaki tua itu berteriak, "Kalian semua akan mati di sini hari ini." Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, udara di sekitar 3 kapal perang Heavenspan mulai berputar dan berubah ketika puluhan ribu orang muncul. Segala macam basis budidaya hadir. Namun, setiap orang sangat cepat, dan mahir menggunakan sihir manipulasi spasial. Dalam sekejap mata, mereka sudah menyerang kapal perang. Bahkan lebih banyak tokoh seperti itu muncul di sekitar patriarki, dan aura pembunuh tokoh-tokoh itu sangat kuat. Jelas, pengadilan Sungai Sky sedang mencoba untuk mengambil keuntungan dari ketidaksiapan saat sekte penentang sungai untuk meluncurkan serangan menyelinap, dan mudah-mudahan, pegang kendali. Namun, tepat pada saat penyerang Sky River Chord menyerang, gemuruh bergema ketika pedang yang sangat besar terwujud. Hampir segera setelah itu muncul, itu terbagi menjadi puluhan ribu pedang besar yang lebih kecil yang menebas udara menuju di Reski Banyan. Ini adalah formasi pedang divisi aliran mendalam, yang biasanya membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Fakta bahwa itu tiba-tiba muncul di sini dan sekarang menunjukkan bahwa kesopanan 4 patriark sebelumnya hanya untuk pertunjukan. Ini adalah situasi melawan kejahatan dengan keganasan. Ini adalah perang yang akan menentukan nasib dua sekte, dan tidak ada ruang untuk kebenaran atau moralitas. Setiap kelemahan seperti itu akan datang pada harga yang pahit. Ledakan gemuruh memenuhi udara ketika perisai cahaya muncul di sekitar kapal perang Heavenspan, benar-benar menghalangi serangan para pembudidaya pengadilan Sky River dan mencegah mereka maju ke arah kapal. Secara bersamaan, cahaya berwarna darah meletus dari leluhur darah, melindungi para leluhur. Di arah Sky River Chord, di Reski Banyan mulai berkilauan dengan cahaya, dan kemudian banyak daun terbang keluar untuk menghalangi formasi pedang. Serangan saling menyelinap yang diluncurkan oleh kedua belah pihak telah gagal untuk mengamankan tangan atas untuk salah satu dari mereka. Tidak ada sekte yang menunjukkan pertimbangan untuk yang lain, juga tidak ada yang tertarik untuk berdiskusi. Pertempuran telah dimulai. Cabang-cabang seperti pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Skibanyan seperti ular ganas dan haus darah. Yang menemani mereka adalah banyak pembudidaya, hampir kabur saat mereka melesat di udara menuju sekte penangkal sungai. Para pembudidaya pengadilan Sungai Sky terampil dengan sihir manipulasi spasial, dan jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Selain itu, mereka sangat terampil menyembunyikan diri. Yang benar adalah bahwa di jangkauan tengah dunia kultivasi, pengadilan Sungai Sky dikenal bisa membunuh siapapun, di mana saja. Bahkan benar untuk mengatakan bahwa Sky River Chord adalah sekte pembunuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 pembudidaya pengadilan Sky River muncul, menghapuskan langit saat mereka melepaskan serangan mematikan. Mereka melayang di udara seolah-olah sedang melakukan teleportasi. Segera setelah mereka terlihat, mereka akan menghilang ke tempat lain. Ini adalah pertama kalinya sekte penentang sungai menghadapi teknik seperti itu, dan itu memberi pengadilan Sungai Sky keuntungan yang jelas. Lalu ada tanaman merambat, yang bertepi dengan kekuatan yang mencengangkan saat mereka menjerit di udara. Pada saat yang sama, banyak Skybanyans kecil di kedua tepi sungai muncul dari tanah dan berubah menjadi pengkhianat. Sambil melolong, mereka meluncurkan diri mereka di atas sungai Heavenspan menuju sekte yang menentang sungai.
Beberapa pepohonan setinggi puluhan meter, beberapa di antaranya setinggi ratusan meter. Di masing-masing dan setiap dari mereka, para pembudidaya Sky River Chord dapat dilihat, duduk di sana bermeditasi saat mereka melepaskan kekuatan untuk mengendalikan kekuatan mengejutkan para pengkhianat. Bahkan ketika pasukan pengadilan Sungai Sky maju, Bai Xiaon mengirim leluhur darah melompat ke udara. Akibatnya, gelombang besar bergulir di permukaan air Sungai Heavenspan. Banyak pembudidaya pengadilan Sungai Sky hanya terhalang oleh ombak, tetapi yang lain yang tidak menghindarinya dengan cepat menjerit dengan sedih ketika mereka terendam air dan kemudian meleleh oleh air. Bagaimana mungkin Sky River Chord mungkin mengabaikan fakta bahwa leluhur darah baru saja melompat ke udara? Yang benar adalah bahwa leluhur darah sebenarnya adalah titik fokus dari pertarungan ini. Seketika, banyak tanaman merambat melesat keluar dari banyak Sky Banyans yang terbang di udara dan mulai membungkus leluhur darah. Tanaman merambat itu memancarkan kekuatan yang mengejutkan dan didukung oleh kehendak di Reski Banyan sendiri. Mata Bai Xiaon berkedip dengan cahaya dingin. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan kidarahnya, melambaikan tangan kanannya dengan kejam dan mematahkan semua tanaman merambat. Bai Xiaon sangat menyadari bahwa misinya dalam pertempuran ini adalah untuk menetralisir di Reski Banyan. Ketika dia bergerak maju menuju pohon besar, semakin banyak tanaman merambat keluar, melaju ke arahnya dengan pengabaian liar ketika mereka berusaha menghalangi kemajuannya. Pada saat yang sama, kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter melesat ke depan, berkilauan dengan cahaya formasi mantra ketika raksasa yang tak terhitung jumlahnya bangkit di geladaknya. Menderu, para raksasa melompat keluar untuk bertarung dengan para pembudidaya pengadilan Sky River. Hal serupa terjadi dengan kapal perang kedua. Sejumlah besar boneka terbang keluar, menabrak kekuatan Sky River Chord. Lebih banyak formasi pedang muncul di langit, dan kemudian hujan pedang mulai turun. Kemudian datang divisi Pilstream. Sebuah kuali besar muncul di udara, yang mulai memandikan segala sesuatu di daerah itu dengan cahaya lembut. Ada sesuatu yang beracun tentang cahaya, dan setiap kultivator Sky River Chord yang disentuhnya mulai bergetar hebat. Sebaliknya, pembudidaya sekte penangkal sungai yang disentuh cahaya merasakan basis kultivasi mereka meningkat dan luka-luka mereka disembuhkan. Suara Chen Manyao terdengar ketika dia memberi perintah kepada Pilstream Division, dan gas beracun segera mulai menyebar ke arah musuh. Dalam sekejap mata, suara gemuruh besar naik ke langit. Di udara, para leluhur dari keempat divisi mulai berkelahi dengan para penggarap Nas Chen Sol dari Sky River Chord. Boom terdengar. Dalam pertarungan awal, tidak jelas pihak mana yang lebih unggul di antara para patriarki. Meskipun pengadilan Sungai Sky kalah jumlah, orang tua yang setengah langkah ke alam Deva sebenarnya memberi mereka sedikit keuntungan. Para tetua utama, penanam eselon warisan, dan para ahli inti emas dari sekte penangkal sungai membentuk tulang punggung tentara. Mereka kalah jumlah dari Sky River Chord, dan berkat serangan terus-menerus mereka, para pembudidaya Korgol River Chord menderita satu kekalahan demi satu. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi kemudian, 3 kapal perang Heavenspan meletus dengan cahaya yang menyilaukan, balok kehancuran selebar 300 meter. Sumber daya untuk sinar cahaya adalah bagian kerangka dari binatang Dewa Deva yang membentuk lunas mereka. Saat cahaya melaju, suara gemuruh memenuhi udara, dan setiap penggarap Sky River Chord yang menghalangi itu langsung berubah menjadi abu. Target dari sinar cahaya yang merusak itu tidak lain adalah di Reski Banyan. Chapter 330. Untuk sekte penangkal sungai, ada satu kunci untuk pertempuran ini. The Reski Banyan. Serangan dari Heavenspan Battleships memiliki satu tujuan, untuk membersihkan jalan bagi Bai Xiaon untuk mencapai di Reski Banyan. 3 sinar cahaya menembus segalanya seperti pisau setajam silet yang mengiris bambu. Ketika mereka menabrak di Reski Banyan, pohon itu bergetar dan mengeluarkan tangisan pahit yang menyebabkan darah mengalir keluar dari mulut setiap pembudidaya di sekitarnya. Namun, itu tidak mempengaruhi leluhur darah sama sekali. Di bawah kendali Bai Xiaon, leluhur darah melompat tinggi ke udara untuk muncul langsung di depan Ski Banyan kuno. Kemudian, tinju raksasa terbentuk dan menabrak pohon dengan kekuatan 10 gunung. Sebuah ledakan besar bergema, dan pohon raksasa itu bahkan bergetar lebih keras. Tiba-tiba, gelombang besar muncul di permukaan sungai Heavenspan saat akar selebar 30 meter meledak. Panjangnya lebih dari 3.000 meter dan setajam silet, menyebabkan suara siulan bergema saat melesat menuju leluhur darah. Menghancurkan. Leluhur darah tidak terluka,
Tetapi banyak dari kultivator divisi aliran darah di dalam batuk darah dari kekuatan pukulan, dan harus berjuang untuk mencegah basis kultivasi mereka melonjak di luar kendali. Bai Xiaon tahu bahwa waktu terbatas, jadi dia dengan cepat melepaskan serangan tinju lainnya. Itu adalah serangan kepalan tangan yang bisa melukai serius bahkan seorang pembudidaya Nas Chen Soul, tetapi di Reski Banyan tidak jatuh. Namun, pohon kuno itu dikejutkan oleh kekuatan ancaman leluhur darah yang mengancam, dan dapat mengetahui bahwa hanya sebagian kecil yang digunakan. Jika kecakapan pertempuran penuh leluhur darah dilepaskan, serangan tinju tunggal akan lebih dari cukup untuk menyebabkan di Reski Banyan meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, sebagian kecil daya yang digunakan masih mengejutkan. Meskipun pohon itu tidak percaya diri untuk dapat menyakiti raksasa itu, ia yakin bahwa itu dapat membunuh orang yang mengendalikannya. Saat ini, ia bersedia membayar berapapun untuk melakukan hal itu. Saat Bai Xiaon memukulnya, pohon itu mulai bergoyang-goyang. Adapun para penggarap pengadilan Sungai Sky, itu dengan sangat terkejut, dan mata merah sepenuhnya, bahwa mereka berusaha untuk campur tangan. Pada saat krisis itulah akar kedua melesat ke arah leluhur darah, kemudian yang ketiga dan keempat. Jeritan peluit memenuhi udara, dan Bai Xiaon mengertakkan gigi. Mengingat dia berada di rongga jantung, beban serangannya ditanggung oleh yang lain. Meski begitu, darah mengalir keluar dari mulut Bai Xiaon, dan di atas itu, kekuatan serangan meningkat. Beberapa saat kemudian, akar kelima muncul, kemudian lebih, sampai ada 8. Para pembudidaya di dalam leluhur darah mengalami kesulitan mempertahankan kekuatan seperti itu, dan banyak dari mereka yang jatuh pingsan. Akibatnya, kontrol Bai Xiaon atas leluhur darah mulai goyah. Namun, rentetan berkelanjutan oleh leluhur darah telah mengetuk celah di bagasi di Reski Banyan. Aku tidak bisa menjaga hal-hal seperti ini, pikir Bai Xiaon, matanya berkedip-kedip. Mengaum di bagian atas paru-parunya, dia mengulurkan tangan leluhur darah, mendorongnya ke celah yang telah terbuka, dan kemudian mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk merobek lubang yang lebih lebar. Suara merobek tindik telinga bergema, menyebabkan banyak pembudidaya pengadilan Sky River di kedua tepi sungai mengeluarkan teriakan mengerikan. Bahkan pembudidaya Nas Chen Soul yang berkelahi di udara terkejut. Bai Xiaon membuka celah untuk menggandakan ukuran sebelumnya, menyebabkan teriakan di Reski Banyan bergema tinggi ke langit. Saat pohon besar itu berjuang, air dari air sungai Heavenspan mendidih, dan ombak besar menggulung ketika akar raksasa muncul ke udara. Ketika akar besar menabrak leluhur darah, Bai Xiaon merasa seperti dia akan pingsan. Banyak pembudidaya lain di dalam leluhur darah batuk darah. Bai Xiaon bisa merasakan kendali atas leluhur darah menyelinap pergi. Pada saat itulah dua akar besar, panjang 30.000 meter tiba-tiba bangkit dari dalam sungai Heavenspan. Mereka jelas berbeda dari akar lainnya. Mereka adalah akar utama di Reski Banyan. Mereka seperti pilar besar, satu di kanan, satu di kiri, menabrak leluhur darah. Itu adalah momen kritis di mana tidak ada waktu untuk merenung atau mempertimbangkan. Mata Bai Xiaon berwarna merah cerah, dan dia beroperasi sepenuhnya berdasarkan insting. Tangan kiri leluhur darah mengulurkan tangan untuk meraih akar besar di sisi kiri. Menjepitnya di bawah ketiak kiri leluhur darah, Bai Xiaon mengirim tangan kanan untuk meraih akar lain dan melakukan hal yang sama. Suara gemuruh bergema keluar dari kanan dan kiri. Wajah Bai Xiaon seputih selembar kertas saat dia melakukan kontrol terakhir yang dia mampu, untuk menekuk kaki leluhur darah. Mungkin aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menguncimu. Leluhur darah mencengkeram dua akar utama dengan erat, lalu mulai tenggelam ke dalam sungai. Suara gemuruh yang intens bisa terdengar saat leluhur darah tenggelam di bawah permukaan sungai Heavenspan, memegang dua akar saat ia turun ke dasar sungai. Tidak peduli bagaimana di Reski Banyan berjuang, itu tidak mampu mencegah hal ini terjadi. Mengaum. Di Reski Banyan menjadi gila, tetapi tidak berdaya. Dalam sekejap mata, leluhur darah yang tenggelam menyebabkan di Reski Banyan mulai miring. Sekarang setelah terkunci di tempatnya, sulit bagi di Reski Banyan untuk berjuang, apalagi melepaskan kemampuan ilahi yang paling kuat. Mengambil keuntungan dari momen itu, Bai Xiaon membuka mulut leluhur darah dan mengeluarkan raungan mengejutkan dari bawah permukaan sungai Heavenspan. Seketika, ledakan udara mengukir terowongan di dalam air, di mana muncul banyak pembudidaya divisi Bloodstream. Meminjam kekuatan ledakan udara, mereka menembak ke tempat terbuka. Penanam inti emas, para ahli pendirian yayasan, para leluhur, dan bahkan sejumlah besar murid sekte luar dan dalam semuanya meledak ke tempat terbuka.
Mereka semua mengalami luka-luka, tetapi begitu mereka mandi di cahaya yang dilemparkan oleh kuali divisi pil-pil, luka mereka mulai membaik. Jelas, mereka sudah siap untuk saat ini. Segera setelah mereka berada di tempat terbuka, anggota dari 3 divisi lainnya bergegas untuk membantu mereka, dan banyak dari mereka dikelompokkan ke dalam formasi pertempuran seperti belalang divisi Bloodstream. Penggarap Naschen Soul, termasuk Master Godwin, Patriarch Limitless, dan Patriarch Songklan, semua meraung dan berubah menjadi sinar cahaya yang pergi untuk bergabung dengan pertempuran Naschen Soul. Meskipun mereka semua terluka dalam berbagai cara, segera setelah mereka bergabung dengan pertempuran, pertempuran Naschen Soul menjadi seperti pertempuran inti emas, dan disukai sekte penangkal sungai. Adapun pertempuran Goldcore, mereka menjadi lebih sepihak. Orang terakhir yang terbang keluar dari mulut leluhur darah adalah Bai Xiaon. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Begitu dia terlihat, 8 kultivator dari divisi Stream Roh menembak ke arahnya. Kedelapan ini bukan orang asing bagi Bai Xiaon. Mereka adalah rekan senegaranya yang sama dengan siapa dia membentuk formasi mantra ke-9 dari Gunung Daoset. Tanpa ragu sedikit pun, mereka mendekati Bai Xiaon, dan segera, cahaya formasi mantra muncul. Form up! Bai Xiaon meraung. Seketika, cahaya naik di sekitar 9 dari mereka, menjadi raksasa setinggi 300 meter, yang melompat ke udara. Saat ia berlayar ke atas, tangan kanannya melesat keluar, dan pedang besar berwarna darah muncul. Pedang itu terbentuk dari ki darah para pembudidaya puncak tengah. Bai Xiaon mengangkat pedang tinggi-tinggi ke udara dan kemudian menebasnya, lalu memotong langit di dekatnya menjadi 2 bagian. Gemuruh. Semuanya bergetar dengan liar, dan semua penonton benar-benar terguncang oleh persiapan dan kerja tim yang ditunjukkan oleh sekte penangkal sungai. Itu terutama berlaku bagi audiens klan penggarap dan sekte yang lebih kecil. Pikiran mereka benar-benar berputar, dan kulit kepala mereka kesemutan karena terkejut. Kekuatan dan tekad yang ditunjukkan oleh sekte penentang sungai membuat mereka benar-benar terguncang ke jiwa mereka. Pertempuran antara leluhur darah dan Direski Banyan adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan oleh siapapun seumur hidup mereka. Entah itu pertarungan itu, atau pertarungan dengan para pembudidaya Naschen Soul atau para ahli Goldcore, jelas bahwa Sky River Chord memiliki kelemahan. Semua pembudidaya dari klan dan sekte dibiarkan terengah-engah, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh.